Jalan manusia samar. Jalan dewa sulit. Jalan arwah bebas. Saat hidup mulai, jalan dewa hargai hidup. Jalan arwah hargai akhir. Jalan arwah sering kejam, suci dan indah. Nyanyian sedih gemakan langit. Langit penuh energi. Jalanku makin makmur. Xiao Feng, si Tunan. Kota hampir jatuh. Cepat bawa Xiao Feng pergi. Ayah, Ayo pergi bareng kami. Di belakang ada rakyat Longguo ribuan. Aku tak bisa mundur. Dia satu-satunya Darakin. Lindungi dia untukku. Ayah, aku nggak mau pergi. Cepat pergi. Ayo pergi, ayah. Cepat! Gawat. Master terluka hati iblis. Tak apa. Iblis kecil saja. Tak bisa kalahkan aku. Tapi Anda sudah 2 kali terjebak iblis. Tak tinggalkan dunia fana iblis bakal muncul lagi. Nanti susah raih puncak. Bangkitkan orang tua Anda. Cek. Di dunia fana, siapa lagi punya hubungan dengan keluarga Qin? 10 tahun lalu Master tersesat dari Situnan. Terlantar di jalan. Pernah dibantu ketua keluarga Xia. Xia Hongyuan beri makan sekali. Kakek Xia. Ambil obat, cari untung. Dapat item bagus. Guru ke rumah Xia. Bro, kamu juga melayat. Hah? Siapa meninggal? Kakek Xia baru wafat. Sudah diberita. Apa? Tutup peti. Selamat jalan kakek Xia, ayah. Ayah. Selamat jalan. Pak Xia, sabar ya. Orang mati nggak bisa hidup lagi. Biarlah kakek. Pergi dengan tenang. Tunggu sebentar. Kamu siapa? Kakek Xia. Aku telat. Aku datang beri perpisahan. 3 roh belum pergi. Orangnya belum mati. Ngaco, kakek Xia saya yang periksa sendiri. Nggak ada tanda hidup. Dia sudah mati. Mati apa enggak? Buka peti aja tahu. Imut. Kamu siapa? Kakekku baru wafat. Kamu buat dia nggak tenang. Aku bilang belum mati. Jangan, gila. Kamu gila. Orang. Usir dia keluar. Kakek Xia keracunan berat. Kalau aku telah dewa pun sulit selamatkan. Kakek Xia 10 tahun lalu. Kalau bukan kamu kasih makan. Aku sudah mati kelaparan. Sekarang giliranku balas budi. Bintang Agung Taisang. Respon tanpa henti. Usia dan kunci setan. Lindungi jiwa dan raga. 3 roh abadi. Semangat tak hilang. Ini mantra legendaris. Mantra reinkarnasi. Ini di atas ilmu medis. Ilmu sakti. Mantra apa ini? Kakek Xia ini. Belum sadar juga. Jelas dia penipu yang cari makan. Orang, tangkap dia. Ayo bangun. Bangun. Kakek Xia hidup lagi. Ayah, kakek. Dokter ajaib Shui, kakekku ini. Kakek Xia hidup kembali. Badan lebih sehat dari anak muda. Malah lebih segar. Beda jauh sama barusan. Dr. Shui. Kamu yang selamatkan saya. Bukan saya. Pak Xia. Adalah anak muda ini yang tolong Anda. Kamu. Kakek Xia. Lupa ya. 10 tahun lalu kakek kasih saya makan. Ternyata kamu. Nak. Jangan makan itu. Ini roti, ambil. Cepat, ambil. Kamu si pengemis kecil itu.
Xiao Feng, tak disangka 10 tahun singkat kamu bisa ilmu medis sakti. Sampai selamatkan nyawaku dari ajal. Kakek Xia, kakek memang belum mati. Saya hanya buang racun dari badan kakek. Racun. Kakek. Pengemis mana bisa ilmu medis? Menurutku itu karena Dr. Shui. Dia cuma numpang nama. Ayah, aku juga curiga. Dokter Shui saja nggak tahu ada racun di badanmu. Dia gelandangan 10 tahun. Mana bisa langsung tahu? Pengemis, jawab jujur. Kamu di luar, susah hidup ya? Pengen pulang nipu makan minum? Cukup. Tubuhku sendiri, aku tahu pasti. Dia penyelamatku. Xiao Feng, aku tak bisa balas budi. Begini saja, aku cuma bisa jodohkan Shoga kepadamu. Sebagai balas budi, besok kalian daftar nikah. Langsung kawin. Nikah sama dia, aku nggak mau. Ayah, banyak pewaris Yun City mau nikahi Ruoxue, bapak tak pernah setuju. Kenapa malah kasih Ruoxue ke orang nggak berguna ini? Gimana? Ucapan ayah nggak laku? Aku kepala keluarga. Kawin harus dilangsungkan. Wajib nikah. Aku... Kakek, Ayah, Bisa selamat dari maut orang seperti itu, pasti luar biasa. Tulang tuaku, nggak lama lagi. Chef family nanti, harus andalkan Qin Feng. bro ayo gas. Dia lumayan jago. Dulu main game selalu menang. Sekarang main HP makin asyik. Skill ditahan sampai tahun baru. Masa? Ayo lawan. halo. Kenapa? Oh, bro aku off dulu. Nikah dulu, ya. Main mulu. Surat nikah lupa bawa. Tak disangka nikah semudah ini. Buat kakek senang aja. Aku harus rela. Kamu jadi korban ya? Aku kasih tahu ya. Kita suami istri di KTP. Tapi ada beberapa hal. Harus jelas sama kamu. 1, aku nikah sama kamu demi kakek bahagia. Tanpa izinku jangan sentuh aku. Kamu bilang 2, aku tidur di ranjang. Kamu di lantai. aku di lantai? 3, yang ketiga. Belum kepikiran. Nanti aku kasih tahu. Dah. Jangan pergi. Ngaku! Kalian berdua benar-benar ambil akta nikah? Mau gimana lagi? Permintaan kakek. Siapa berani lawan? Kakek sudah pikun. Aku mau ngomong ke dia. Nggak usah. Ngapain cari aku? Ayah, kenapa gampang jodohin Roxway? Sama dia, lagian dia. Dulu pengemis. Benar. Tapi itu dulu. Ilmu medis Xiao Feng. Bisa buktiin segalanya kan? Kakek. Itu cuma kebetulan. Lagi pula, kalau orang tahu aku nikah sama pengemis. Malu dong aku. Betul. Ada benernya juga. Status Xiao Feng harus dibereskan. Gini aja, tunjuk Xiao Feng jadi wakil direktur perusahaan. Apa? Kakek udah pikun ya? Udah cukup. Soal ini, kamu dan ayah besok umumkan di kantor. Kalau nggak becus, jangan pulang. Kakek. Ayah. Ayah. Pikun. Pak Xia. Xia family nggak ada orang ya? Kasih bocah ini jadi wakil direktur? Kenapa? Kamu mau juga? Aku. Anak muda kerja di Xia Group. Pasti punya kelebihan. Dulu kerja di mana? Kerja. Aku belum pernah kerja. Lulusan top. Sekolah aja enggak. Apa? Harga diri kita hancur sama dia. Pak Xia, aku minta bocah ini. Diusir sekarang. Kalau tetap mau, angkat dia. Kami mundur. Saya setuju. Anak bau kencur belum dewasa. Pimpin kami. Saya juga setuju. Ayah, gimana ini? Mana aku tahu? Sejak dia datang, segala jadi ribut. Ada apa ramai-ramai? Apa kakek Xia meninggal? Bagi warisan ya? Liu Jie, ngapain kemari? Tentu saja ada kabar gembira. Keluarga Liu kami sudah dapat dukungan dari guild situ. Mau beli 50 juta. Ambil alih Xia Group kalian. Sebanyak itu 50 juta. Tanda tangani saja sama keluarga Liu kami. Bertarung selama bertahun-tahun. Sungguh ini menguntungkan kalian. Pak Xia, tanda tangan saja. Atau perusahaan. Harap anak ini juga bakal bangkrut. Jangan mimpi kalian. Grup Syah, itu jeripayah kakekku seumur hidup. Tidak mungkin aku setuju. Situasi Hong Yuan itu sudah mati. Keluarga Xia kalian
Pakai apa lawan keluarga Liu kami? Tahu diri tanda tangani cepat. Kalau tidak, keluarga Xia kalian akan lenyap satu persatu. Kamu ancam aku. Ngancam. Terus kenapa? Di belakang keluarga Liu kami ada asosiasi situ. Sekarang beda zaman. Aku mau tanya satu hal. Racun parah di tubuh kakek. Kalian yang kasih, kan? Kok kamu tahu? Aku nggak tahu maksud kamu. Bagus. Cimfeng, berhenti. Kakek itu kakek kandungmu. Sekarang musuhmu ada di depanmu. Kamu nggak balas dendam untuknya. Kenapa kamu cegah aku? Cukup. Kamu kira ngomong besar di sini? Sudah bisa balas dendam untuk kakek? Balas dendam butuh kekuatan. Bukan kayak kamu, hanya bikin masalah. Aku nggak merasa bikin ribut. Hanya keluarga Liu kecil di mataku. Cuma semut kecil saja. Kamu sekarang juga keluar dari kantor. Kamu dipecat. Dipecat semudah itu. Tuan Muda Liu, mau apa lagi? Asal dia temani aku semalam. Urusan ini selesai. Kalau tidak, meski kamu gali mayat Xia Hongyuan untuk minta maaf padaku, aku tetap nggak akan lepaskan kalian. Jangan keterlaluan. Aku bully kalian, lalu kenapa? Walau kalian tahu kakek Xia dibunuh pakai racun oleh keluarga Liu kami sampai mati. Terus kenapa? Di belakang keluarga Liu kami ada asosiasi situ dukung. Aku suruh anakmu temani aku tidur. Kamu harus patuh juga antar ke tempat tidurku. Tuan Muda Liu, bisa dinegosiasi lagi nggak? Tuh lihat atau bodoh sih kamu. Aku perintah kamu sekarang. Suruh anak perempuanmu temani aku tidur. Kalau enggak, aku telepon. Asosiasi situ pasti hancurkan keluarga Xia kalian. Asosiasi situ memang hebat. Bintang sial, kamu bawa sial. Jangan takut dia. Orang sehebat apapun buat aku, tetap semut kecil saja. Bajingan. Ketua asosiasi situ itu Situnan. Dia sekali bicara, bisa ganti penguasa Yuncheng. Orang besar. Kamu itu cuma bisa bikin keluarga Xia kami masuk ke jurang tak berujung. Si Tunan. Paman Xia, tadi bilang si Tunan. Benar? Entah. Baru takut sekarang, sudah terlambat. Tuan Muda Liu, jangan marah. Keluarga Xia kami tak pernah bermusuhan sama asosiasi situ. Nggak cari masalah. Minggir! Mau aku maafkan kalian? Bisa maju sayang. Hei bocah, alkohol industri 90 derajat ini. Habiskan sekali teguk, baru aku lepasin kamu. Ayah! Ini, Masalah ini dia yang buat. Ini sudah hukuman paling ringan. Mau apa lagi? Chin Fong, cepat habiskan itu. Jangan seret keluarga Xia kami. Baik. Asal nggak seret keluarga Xia. Gas. Hajar dia. Gimana rasanya Tuan Muda Liu? Enak nggak rasanya? Jangan dekati aku. Aku dijaga master. Master sehebat itu? Bocah! Jangan kebablasan ya. Master itu dia. Selesai sudah, Chin Feng. Kamu belum juga berlutut minta maaf ke Tuan Muda Liu? Menentang Tuan Muda Liu. Mana bisa selesai cuma minta maaf. Tuan Muda Liu mau kakinya atau kepalanya? Silakan perintah saja. Patahkan tulangnya dulu. Kuberikan siksaan perlahan. Zaman ini kenapa begini? Seorang master kecil. Berani lawan aku. Kalau berani, ayo maju. Pakai satu jari saja. Nggak bisa bunuhmu, aku kalah. kamu gila. Master Li itu termasuk 3 besar ahli bela diri di Yuncheng. Dia hentak kaki sekali, Yuncheng gempa semua. Kamu berani lawan? Gitu, tapi di mataku. Dia cuma sampah. Bocah, mau mati ya? Selesai sudah, beneran tamat. Seluruh keluarga Xia, siapa yang tahan amarah Master? Chin Feng cepat berlutut, sujud minta ampun ke Tuan Muda Liu. Biar dia maafkan keluarga kita. Sudah terlambat. Mampus kau, bocah! Berhenti! Xia Hongyuan, kamu belum mati. Berkat Tuan Muda Liu, aku tidak mati. Sekarang malah sehat banget. Tidak mungkin. Racun keluarga Liu tak ada yang bisa obati. Tuan Muda Liu, keluarga Xia saya dan keluarga Liu Anda berantem bertahun-tahun. Sudah saatnya ada hasilnya. Kamu pulang dulu, nanti saya beri jawaban ke ayahmu. Maka semua ini. Baik. Kamu sendiri yang bilang. Bocah, urusan ini belum selesai denganku. Ayo. Xiao Feng, nggak apa-apa. Kamu baik saja. Tenang kakek, aku baik-baik saja. Kamu tak seharusnya biarkan mereka pergi. Xin Feng, kalau bukan kakek turun tangan. Tadi kamu sudah mati. Di tangan Master Li. Masih belum cukup puas. Jangan kira karena kakek ada di pihakmu, bisa selalu lindungimu. Kamu bisa seenaknya. Di Yuncheng, kakek juga nggak bisa segalanya. Kalau kamu terus begini, nanti suatu hari nanti akan celakakan keluarga Xia. Meski kakek nggak turun tangan, aku juga mudah bereskan. Beberapa semut ini. Kamu benar-benar sulit diselamatkan. Sudah, biar aku urus soal ini. Xiao Feng, semuanya pulanglah. Siapkan mobil, antar aku ke rumah Liu. Ayah,
Ini perusahaan di bawah grup Xia kami. Anak perusahaan. Yang kembangkan game Tianyan? Apa? Kakek sendirian ke rumah Liu? Kenapa nggak dicegah? Kalian untuk apa saja sih? Kakek benar ke rumah Liu? Mana mungkin bohong? Masalah ini kamu penyebabnya. Cepat cari solusi. Baik, aku jemput kakek pulang. Lihat tuh, seorang pengemis bau. Jadi sombong begini. Sendirian Chin Feng enggak mungkin bisa selamatkan kakek. Ayah, cepat cari cara dong. Aku bisa apa? Keluarga Liu didukung asosiasi situ. Kamu nggak tahu betapa bahayanya mereka? Terus kakek gimana dong? Sudah. Akan aku pikirkan caranya. Biar kakek bisa keluar. Ngapain masih bengong? Awasin si bawa sial itu. Jangan sampai dia bikin masalah lagi. Xia Hongyuan, berani benar kamu datangi aku? Bocah itu mana? Kenapa nggak berani ke sini? Tuan Liu, Tuan Muda Liu, aku mau tanda tangan kontrak. Aku setuju grup Xia. Dengan harga 50 juta. Dialihkan ke keluarga Liu. 20 juta. Ayah, dengar nggak? 50 juta. Kalau nggak bisa, 20 juta juga nggak apa-apa. Dasar tua bangka, jangan kurang ajar. Tadi aku sudah baik-baik ngomong. Kamu nggak setuju sekarang? Mau kami akuisisi grup Xia? Kamu kira Liu kami? Badan amal. Kecuali apa? Kecuali Chin Feng. Diserahkan padaku. Itu nggak bisa, nggak boleh. Tuan Muda Liu, Xiaofeng yang impulsif. Di sini aku minta maaf padamu. Dengar nggak? Aku bilang apa barusan? Serahkan Chin Feng, kalau tidak ku binasakan keluarga Xia. Lalu, cucu perempuanmu. Kapan kamu bisa bertahan di Yuncheng? Oh ya. Aku berdiri di sini sekarang. Mau lihat juga. Kamu mau apakan aku? Ayah ya orangnya itu. Xiaofeng, kenapa datang? Kamu nggak seharusnya ke sini. Kakek, aku jemput Anda. Siapa yang lakukan? Bocah kamu Chin Feng? Aku tanya sekali lagi. Siapa yang lakukan? Aku lakukan. Terus kenapa? Chin Feng berani masuk sendirian ke rumah Liu. Nanti aku kasih tahu kamu. Apa itu hidup lebih sengsara dari mati? Ayah, tolong aku! Kurang ajar berani memukul anakku. Kamu benar-benar lucu ya. Aku pukul orang masih perlu lapor ke Anda. Oke, aku lapor langsung. Aku mau hajar dia. Habis, Xiaofeng. Jangan gegabah begini. Kau kira aku Liu Xiaolin? Puasa beberapa hari dan baca doa beberapa hari, langsung jadi orang suci. Master Li, patahkan dulu kedua kakinya, biar minta maaf ke anakku. Tuan Liu, kasihanilah. Ini cuma salah paham. Uangnya juga tak usah. Seluruh grup Xia buatmu. Tolong lepaskan Xiaofeng. Kakek, kita tak perlu takut. Menurutku, mereka cuma bisa kubunuh sewaktu-waktu, cuma serangga. Bodoh, kamu itu bodoh. Belakang Liu ada serikat situ. Kalau kau lawan, masa depanmu hancur. Yang kita rugikan sekarang cuma grup Xia. Kakek percaya padamu. Kamu pasti bisa pimpin keluarga Xia. Bangkit lagi. Keluarga saya pasti bangkit, tapi di atas mayat mereka. Cari mati. Master Li, serang. Dulu kubiarkan kau hidup. Itu untung nenek moyangmu. Sekarang masih berani datang. Akan kupenuhi keinginanmu. Chin Feng, berhenti. Kamu? Sebenarnya kau siapa? Lihat sendiri kan, bagiku, habisi mereka semudah membunuh semut. Brutal. Menang lawan Master Li pun soalnya tetap sama. Tahukah kau kekuatan belakang Liu? Seberapa menakutkan? Aku sungguh heran. Sudah kubuktikan aku bisa lindungi kalian. Kenapa kalian tetap tak percaya? Ini cara kau melindungi kami? Kerjamu hanya bertarung dan bikin masalah. Sejak kau datang ke keluarga Xia, kami tak pernah hidup tenang sehari pun. Tuan Liu, izinkan aku bawa dia pulang. Aku akan hukum dia sesuai aturan. Beri kau jawaban tegas. Ayah, jangan biarkan mereka lolos. Aku belum sebodoh itu. Cuma bicara. Mau bawa orang pergi? Tak semudah itu, orang. Apa yang kalian lakukan? Hari ini keluar dari sini. Hanya mayat kalian. Tapi, masih ada pilihan kedua. Aku pilih kedua. Malam ini ikut aku. Bikin aku senang. Kedua sampai itu selamat. Jauh dari Ruaksui, jangan paksa aku bunuh kau. Paksa kau, terpaksa terus kenapa? Tak hanya memaksa. Aku juga di depanmu mainkan wanitamu. Apa yang bisa kau lakukan? Cari mati.
Bocah, kau mau lawan keluarga Liu sampai mati? Kalian pantas. Kau yang paksa aku. Halo, ketua situ. Sepuluh tahun sudah. Tuan muda, kau di mana? Ketua barusan dari grup Xia. Xia Yuancheng datang mohon. Mereka mohon urusan apa? Sepertinya soal akuisisi grup Xia. Orang Xia datang ke sini. Mereka tak tahu Liu kini di bawahku. Serikat situ. Tunggu, aku segera ke sana. Ketua, kita harus apa? Pukul anjing lihat tuan. Xia layak apa? Tawar-menawar padaku situ nak. Kumpulkan orang ke Villa Liu. Siap. Ketua situ sedang menuju ke sini. Kalian siap-siap terima amarahnya. Tuan Liu harap bermurah hati. Tolong lepaskan Xiao Feng. Xiao Feng cepat sujud. Minta maaf pada Tuan Liu. Kakek, tak perlu cemas. Ini, Atas perbuatan mereka pasti bayar mahal. ini, Sampai kapan mau membangkang seperti ini? Kakek demi kamu rela-rela mati. Bisakah kau buang egomu sedikit itu? Sujudlah sekali saja. Hanya demi sekumpulan semut ini, aku harus sujud. Baik, Tuan Liu. Masalah ini, keluarga Xia tak urus lagi. Hidup matinya orang ini. Tak ada sangkut paut pada kami. Tak ada hubungan. Cuma satu permintaanku. Tolong lepaskan kakekku. Sudah aku bilang, hari ini tak ada yang lolos. ketua situ datang. Lapor. Dari barat 300 master datang bantu Liu. Bantu Liu. Lapor. Dari utara juga. 300 master datang, sedang menuju ke sini. Habis. Kali ini bukan cuma tak bisa selamatkan kau, keluarga saya juga bakal lenyap. Bocah. Satu telepon dariku, datangkan ratusan master. Apa andalanmu lawanku? Mungkin mereka untuk lawanmu. Siapa bilang orangku? Lawan keluarga Liu? Ketua situ. Hormati ketua situ. Ngapain bengong? Ah, ketua situ sudah datang. Kenapa belum sujud? Mau mati ya? Kenapa aku harus sujud? Ketua situ, ajudan utama Tuan Kota Lolan. Jasa perangnya tak terhitung. Tuan Lolan mati untuk bangsa. Tuan muda hilang 10 tahun. Ketua situ cari 10 tahun. Orang seperti dia, tak pandai kau sujudi. Jika aku sampaikan aku tahu keberadaan Tuan Muda, Si imut, kau berani bercanda soal Tuan Muda? Ampuni aku, ketua situ. Xiao Feng masih bodoh. Tolong ampun dia. Ketua situ, bocah ini tak hormati kau, bahkan lecehkan Tuan muda. Saran saya hukum mati saja di sini. Prajurit situ, siaga. Siap. Bunuh semuanya sekarang. Siap. Kau berani lawan orangnya ketua situ. Juga itu hukuman mati. Dasar sampah semua. Keluar semuanya. Tak sangka kau cukup hebat. Biar aku sendiri lawan kau. Tinyu Tian Shuang. Ini Nigong Wuji. Paman situ. Tak ingat aku. Kau, Paman situ, identitasku belum boleh dibuka. benar Tuan Muda. Kenapa berhenti bertarung? Barusan kau panggil ketua situ. Paman, Ketua situ memang paman kita. Panggil dia paman. Memang wajar. Dulu, Xia Yuancheng pernah minta bantuanku. Aku ke sini. Mau lihat menantu keluarga Xia. Sehebat apa? Ternyata lumayan. Ayo cepat berterima kasih atas belas kasih ketua situ. Nyawamu diselamatkan. Terima kasih ketua situ. Ketua situ, kamu di sini bantu keluargaku. Ketua situ, keluarga Liu ini. Bawa nama persekutuan situ. Tindas lelaki wanita, paksa ambil grup Xia. Bagaimana hukumannya? Ada kasus begini juga. Ketua situ, jangan dengar omongannya. Dia fitnah keluargaku. Fitnah atau tidak, nanti ku cek. Ketua situ, saya salah, saya khilaf. Tak berani lagi. Mulai sekarang, keluarga Liu dikeluarkan dari persekutuan situ. Tak pernah diterima lagi. Jangan begitu, ketua situ. Beri aku satu kesempatan lagi. Tolong beri satu kesempatan. Pergi! Kita pergi. Ayah! Ketua situ, kenapa bela Qin Feng? Anak durhaka. Kau sering buat masalah. Di luar sana, rusak nama keluarga Liu. Sekarang ketua situ pun tak tahan lagi. Aduh, jadi... Bagaimana dengan keluarga Xia? Kalau aku susah, Xia juga harus susah. Xia Hongyuan, kamu yang paksa aku. Tuan Long, aku gagal. Tolong turun tangan langsung.
Atasi masalah ini. Grup Syah jadi masalah. Tuan muda, 10 tahun ini kemana saja? Seluruh Longgo ku cari, tak ketemu juga. Ini perintah Tianzun. Hanya Tianzun Shushan yang punya. Hanya mereka yang bisa pegang. Tuan muda ini... Iya. Dulu, setelah kita terpisah, aku kebetulan ke Shushan. 10 tahun kulatih diri, baru kuperoleh kekuatan ini. Bagus sekali, Tuan Kota di surga pasti tahu. Pasti senang untukmu. Paman situ, dulu kota Lulan tak terkalahkan. Musuh kok bisa tembus juga? Ini... mungkin ada pengkhianat, Tuan muda. Apa? Pasti ada pengkhianat yang bocorkan peta pertahanan. Kalau tidak, musuh 10 bahkan 100 kali lebih kuat. Tak bisa jebol juga. Siapa pengkhianatnya? Sudah ketemu? Mohon hukum, Tuan muda. Karena pengkhianat amat licik, sudah kucari selama 10 tahun tetap tak ada jejak. Bukan salahmu. Bisa lakukan ini dengan musuh, Yebol Lowland. Pengkhianat ini takkan orang biasa. Tapi aku sudah kembali. Biar aku tangani sendiri. Dendam ayahku mati. Kalau tak kubalas seumur hidup, aku bukan manusia. Xinfeng, kamu masih berani pulang? Ini juga rumahku. Kenapa aku tak bisa pulang? Kamu... Sudah, Xiaofeng demi aku, setidaknya berani ke keluarga Liu. Lebih baik dari kamu yang cuma duduk di rumah. Ngomong besar di sini pun percuma. Ayah, sampai sekarang kenapa masih bela dia? Hari ini dia musuhi keluarga Liu, besok siapa lagi siapa tahu. Mau lihat? Dia bikin seluruh keluarga kita celaka. Kamu rela begitu? Enggak perlu khawatir, Om. Siapapun yang kulawan, aku bisa tangani sendiri. Xinfeng, kamu suka pura-pura ya? Kalau bukan karena ayahku hari ini, minta tolong ke ketua situ. Kamu nggak akan hidup berdiri di sini buat bicara sama ayahku. Maksudmu semua ini karena jasanya Om. Kalau bukan siapa lagi? Kamu gelandangan 10 tahun? Jempol, bisa cari ketua situ? Saranku cepatlah. Sujud ke ayahku dan bilang terima kasih sekalian. Jadi Om, lain kali jangan turun tangan. Karena untuk serangga begini, aku bisa atasi dengan satu tangan. Kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Halo, Pak GM, ada masalah. Produk kecantikan kita dilaporkan orang. Semuanya sudah ditarik. Ditarik? Ayah, produk kita. Selama ini baik-baik saja. Kok bisa tiba-tiba ditarik? mana aku tahu. Kalau semua produk ditarik, keluarga Xia bisa langsung bangkrut. Ini semua gara-gara si sialan ini. Sejak dia ke keluarga Xia, nggak ada hal baik terjadi. Ya, Xiaofeng ini... Jangan panik, kita cek dulu. Pak Syah, katanya produk Anda dilaporkan dan ditarik, bener nggak? Apakah Syah Group kalian produksi barang ilegal? Ngambil untung dari rakyat? Pak Syah jangan lari. Pak Syah, beri kami penjelasan. Ada apa ini? Kok banyak wartawan? Xinfeng, bukannya kamu hebat. Cepat cari solusi dong, selamatkan ayahku. Katamu tak percaya aku, kenapa harus kuselamatkan? Kamu, Udahlah, aku bercanda. Beneran cuma bercanda. Tolong. Yuk, urus urusan. Ciyu, usir musuh. Changlong lindungi, Baihu bantu bergerak. Cepat, segera beri kami penjelasan. Pak Xia, Xiaofeng! Ini yang disebut Kimendunjia ya? Pak Xia di sana. Pak Syah. tenang dulu Pak. Pak Xia, Ada apa ini sebenarnya? ada pelanggan pakai Shengjidan kita. Katanya mukanya rusak. Kamu Xia Yuancheng? Iya, Lihat istri saya. Minum Shengjidan kalian. Mukanya rusak. Tanggung jawab dong. Pak, sebentar. Apa ini cuma salah paham? Produk Shengjidan kita adalah produk utama kita, produk andalan. Mana mungkin rusak? Salah paham apanya? Istri saya minum Shengjidan kalian. Sekarang wajahnya hancur. Mau ngeles ya? Kalau nggak, saya panggil temanku buat hancurin perusahaan kalian. Bukan. Bukan. Saya bawa bukti. Ganti rugi 200 juta. Atau kita ke pengadilan. 200 juta? Kenapa nggak merampok aja? Adik manis. Nggak punya uang juga nggak apa-apa. Temenin kakak semalam aja. Aromanya beda. Ini bukan produk kita. Bukan Shengjidan produksi kita. Bukan buatan kalian. Benar. Kalian ngeles nih. Ngeles atau bukan? Kamu tahu siapa dalangnya? Kamu sendiri yang tahu. Ayo bilang, siapa di belakangmu? Aku nggak ngerti maksud kalian. Pokoknya ganti rugi atau aku hancurin tempat ini.
Cuma preman kampung begini. Berani buat onar di Shia Group. Bosmu nggak kasih tahu siapa aku. Nggak peduli kamu siapa. Hari ini kalau nggak ganti rugi, aku bongkar semua. Berisik. Berani mukul aku. Hajar dia. Siapa bosmu? Bilang. Kalau nggak, patahkan kakimu. Kamu. Sekali lagi, bakal yang lain yang patah. Namaku. Liu Je, kok kamu? Bos Ci. Kenapa kamu fitnah Shia Group kami? Fitnah? Jelas-jelas Shia Group kalian jual obat palsu. Orangku rusak wajahnya. Iya, Shia Group bukan cuma jual obat palsu. Malah mukul orang, mending lapor polisi. Tuduhanmu ngaco. Sampah, pergi lo. Barangku ketinggalan. Ngaco atau enggak, sebentar pasti ketahuan. Panggil Tuan Long. Tuan Long datang, Tuan Long. Siapa? Tuan Long? Tuan Long siapa? Hebat ya? Tuan Long itu pemilik Yao Wang Shanzhuang, pemilik utamanya. Yao Wang Shanzhuang? Belum pernah dengar. Kupikir. Tokoh hebat. Ternyata badut aja. Kamu ngerti apa? Tuan Long medisnya top. Dia masuk 10 besar Wuhou. Keluarga Xia kita kok sampai kena orang sehebat itu? Habis sudah, selesai. Tadi siapa bilang Yao Wang Shanzhuang? Cuma badut pasar. Tuan Long, pasti ada salah paham. Kami nggak maksud begitu. Memang niat begitu kok. Tutup mulutmu. Kamu bilang Shengji dan kami bermasalah? Yao Wang Shanzhuang kami. Sudah cek obat kalian ini, sudah dicek. Sheng Jidan, penuh bahan kimia. Yang menyebabkan kanker kulit. Sekali pakai langsung rusak. Ngaco bener. Cuman organisasi swasta. Cek kamu bisa diakui. Chin Feng diam bisa nggak? Di negara Long, kata Tuan Long itu paling berkuasa. Kamu tahu nggak, sedikit saja dia bicara. Lebih manjur dari 100 dokter. Berkali-kali lipat lebih ampuh. Tuan Long, pasti ada salah paham. Botol itu bukan dari pabrik kami. Sheng Jidan yang asli. Ngomong bukan, terus bukan. Ada bukti? Obat kami. Ada registrasinya. Kalau nggak percaya, cek aja sendiri. Siapa tahu, kamu main belakang. Atau curang? Sekarang ini, banyak yang munafik. Kamu, Nggak ada bukti kan? Tunggu aja nanti. Masuk penjara. Kamu. Tapi tak masalah. Kalau kalian di penjara, akan kurus baik-baik. Keluarga kalian. Jangan ketawa. Mau bukti ya? Aku punya. Pas ada buktinya. Gatal banget. Tuan Long, beri aku penawa. Aku, cepat. Tutup mulut. oke. Kalian memang sekongkol. Sudah kubilang. Beselfie utak. Tampak baik. Padahal hatinya lebih kejam dari ular. Anak muda, sebenarnya siapa kamu? Berani ganggu urusanku? Sudah nggak bisa pura-pura lagi. Anak muda, tahu resiko lawan Yao Wang Shanzhuang? Tahu akibatnya? Gawat. Tuan Long kuatnya tingkat Wuhou. Kalau bertarung, Xiaofeng nggak kuat lawan dia. Matamu lumayan tajam. Anak muda, aku tahu kamu punya skill. Tapi kemampuanmu nggak ada artinya buatku. Kamu belum bisa lindungi keluarga Xia. Tuan Long, mau apa sebenarnya? Tuntutanku simpel saja. Keluarga Xia harus segera tinggalkan Yuncheng. Apa? Atau aku takkan ampuni. Yun Cheng itu basis Xia. Akal kita, mana mungkin pergi? Nggak pergi, mati aja. Kasih 3 detik buat kalian. Hilang dari hadapanku sekarang. Apa nggak pergi Yao Wang Shanzhuang? Akan kuhapus dari dunia ini. Anak muda, tahu nggak apa yang kamu bilang? Masih bau kencur. Berani ngelawan aku. Kamu pikir aku kayak orang Yuncheng yang lemah itu? Chin Feng, kamu sadar nggak? Sedang ngomong apa? Tuan Long ini bukan Liu, penjahat kelas teri. Provokasi dia hari ini. Bikin kamu celaka dan seluruh keluarga Xia. Tuan Long, semua salah didik kok. Mohon beri kesempatan lagi. Asal jangan usir Xia Group. Dari Yuncheng, apapun syaratmu, aku setuju. Ayah, Apa hakmu buat nawarin syarat ke aku? Aku hitung sampai 3. Kalau masih nggak pergi, keluarga Xia bakal kuhabisi. 1. 2. Kamu bosan hidup ya? 3. 3 detik sudah habis. Waktumu habis. Saatnya lenyap. Tak mungkin, aku petarung Wuhou. Mana mungkin kau bisa tangkap aku? Sebenarnya kau siapa?
Hari ini moodku bagus. 3 hari. Bawa Yawang Shanzuangmu hilang dari Yuncheng. Kalau tidak, akan kuhancurkan markasmu. Baik, Yawang Shanzuangku tak akan membiarkanmu. Pergi. Bajingan, pengganggu sudah pergi. Mau apa kalian? Mau ngapain? Qin Feng, kau tahu tidak kau telah lakukan apa? Paman Xia, kau baik-baik saja kan? Ayah, Chin Feng memang agak kelewatan. Tapi hari ini dia sudah bantu keluarga kita. Kenapa pukul dia? Bantu kami. Tidak celakakan saja, sudah untung besar. Kau kira usir Tuan Long lalu masalah selesai. Kau tahu tidak siapa di belakangnya? Maksudnya apa? 3 tahun lalu 2 wuwang. Incar Yawang Shanzuang wilayahnya, paksa Tuan Long pindah malam itu. Besoknya 2 wuwang itu. Langsung dibunuh. Tak mungkin Tuan Long cuma Wu Hou. Tak mungkin bisa atasi 2 wuwang itu. Itu kekuatan di belakangnya. Siapa di belakangnya? Mana aku tahu? Kau pembawa sial. Cepat angkat kaki dari keluarga Xia masalah yang kau buat. Jangan libatkan kami. Cukup Yuan Cheng. Diamlah. Ayah, sampai sekarang masih lindungi dia. Kalau bukan Xiao Feng, Xia Group sudah bubar. Mana saatnya kau bisa banyak bicara di sini? Ayah, Diam. Xiao Feng selamatkan Xia Group. Sekarang aku tunjuk Xiao Feng, wakil direktur. Ruak Sui jadi asisten Xiao Feng. Dia suruh apa, lakukan saja. Kakek, Ini sama saja. kayak jadi pembantu aja. Kau tak setuju. Aku Langsung tulis surat mundur. Aku tanda tangan sendiri. Jadi asisten istri. Ke depan, tolong bantu ya. Chin Feng aku lawan kau. Penjaga Monster School. Asisten kopi pakai gula. Oh, kenapa suruh aku pakai baju kayak gini? Soalnya kau asistennya. Kamu tuh Apa sih? Jangan kira setelah jadi wakil direktur. Jadi lebih hebat dariku. Kalau kerjamu jelek, Ayahku yang ngurus kau dulu. nanti Meski kakek membela, tetap tak bisa. apa ini? ini dari perusahaan. Laporan penjualan kuartal ini? Baru 3 hari. Penjualan turun. 70%. Gara-gara waktu itu, Seng Jidan itu. Padahal akhirnya terbukti produk kita tak ada masalah. Tapi para distributor susah percaya kita. Ngapain bengong? Katanya wakil direktur. Cari solusi dong. Santai aja. 3 hari beres. Tunggu kabar dariku. Sebentar, kau belum bilang solusinya apa. So, Karen, Tuan muda, ini Liu Bai. Dari Persekutuan Dagangku, agen global. Dia yang urus produk Xia Group. Tuan muda, ada apapun, bilang saja ke Bayi. Ketua bilang mulai sekarang Bayi, hanya pelayan Anda. Terima kasih. Satu lagi. Tolong selidiki Yawang Shanzuang, siapa di belakang Tuan Long. Tuan Long, Kenapa? Sulit. Tuan muda, orangnya sangat misterius. Cuma tahu julukannya, nama aslinya. Kami pun tak tahu. Kamu juga tak tahu kekuatan di belakangnya. Sulit dijangkau. Menarik Yuncheng ini. Benar-benar penuh misteri. Tuan muda, tak peduli siapa di belakangnya. Seberapapun misterius kalau ganggu Anda, akan kubunuh dia. Tak apa, aku mau lihat apa yang bisa dia lakukan. Baik, kami pamit. Chin Feng, ke bagian penjualan nggak? Apa? Temanku carikan. Channel penjualan. Kalau anda kan kau. Keluarga Xia sudah lama jatuh. Chen Yansheng keluar equip baru lagi. Ayo, biar aku main. Kau download dong. Ih, mainmu jelek banget. Parah. Ngapain sih ganggu? Tak terima? Ayo pikir. Ayo PK. Gameku 千年盛世. Tak pernah kalah. Ayo, ayo. Chin Feng, Nanti ketemu temanku. jangan asal bicara. Orang di sini, Berpendidikan tinggi. kalau pamer ketahuan bohong, maluin aku juga. Ruok Shue. Xiao. Lama tak jumpa. Hai, aku... Aku tahu kau sama Ruok Shue yang dibilang sampah itu. Kakek Ruok Shue juga. Kenapa nikah kamu dengan dia? Mana aku tahu. Tak terima? Ruok Shue kami, lulusan Fudan. Sangat pintar cantik. Pintar juga. Kau gelandangan 10 tahun. Tuna Wisma, kau bisa kasih apa?
Bukan urusanmu. Kamu... Sudah, jangan bahas itu, bikin bad mood. Duduk dulu. Xiao, soal waktu itu aku minta kamu cari jalur penjualan itu gimana hasilnya? Kamu sahabat terbaikku. Urusanmu. Aku akan usahakan. Pasti aku bantu. Keba tak minum. Ngapain main game? Sini lihat. Aduh, manajer lu iseng. Aku main Qianyan Shengshi. Ayo minum. Kalian malam ini tak temani minum kunci kalian. Ih, rese. Dia di sana. Ini manajer lo. Agen terbesar di Yuncheng distributor kosmetik. Produk Xia Group lewat dia. Pasti laku keras. Halo Nona Xia. Halo, Sudah lama dengan Nona Xia dan Xiao. Dua bunga Yuncheng. Lihat hari ini benar-benar cantik banget. Terima kasih. Manager Lu. Soal produk perusahaan, kami. Bisa diatur. Pasti ku kerjakan produk perusahaan Anda. Ku jual semua, tapi aku mau ambil 70% keuntungannya. 30%? Kau dapat 74. Kami cuma 30%. Kasih aja Xia Group buat kau saja sekalian. Nona Xia tidak bisa begitu. Kau tahu sendiri, produk Xia Group sekarang reputasinya buruk tanpa aku bantu. Kalian 30% saja tak dapat. Begini saja manajer lu, tolong dikurangi lagi. 70% tetap terlalu banyak. Iya, manajer lo. Memang terlalu besar. Lagi pula Ruoxu sahabat baikku. Karena Xiao, bisa juga kalau Nona Xia mau sedikit berkorban. Keuntungan sendiri aku setuju. Aku ambil 50%. Berkorban apa? Nona Xia. Asal Nona Xia mau tidur semalam denganku. Semuanya bisa diatur. Berani pukul aku. Tak tahu malu, Xiao. Kenapa kenalkan aku padanya? Manajer lu dulu. Bukan begitu bahasnya Ruoxu punya suami. Jangan pura-pura. Kalian berdua, tak tahu aturannya. Sekarang cari bantuan. Cuma puji-puji langsung beres. Biarpun dia bersuami. Meski suaminya di sini, tetap kubawa ke ranjangku. Kamu Halo. Manajer Lu ya? Kamu siapa? Aku suaminya. bukan Cinfeng, bukan kamu ngapain sih? Panggil kamu ke sini buat ngobrol, bukan buat bikin ribut. Kakek nikahin kamu denganku. Kamu wanita Qinfeng. Dan wanita Qinfeng, siapapun sentuh, mati. Bocah, berani juga. Sekarang meski kalian sujud minta tolong, aku tetap nggak bantu. Kalian Xia Group. Tunggu aja bangkrut. Sampah kayak kamu. Punya hak apa? Jadi agen Xia Group. Aku sudah suruh Liu Bayi. Tangani semua. Penjualan Xia Group. Kamu boleh pergi. Apa dari perkumpulan situ akan global Liu Bayi? Barang lewat dia. Pasti laris. Bocah, bohong aja nggak mikir. Liu Bayi cuma urus-urusan perkumpulan situ. Dia mau sama kalian perusahaan kecil kayak gini. Kalau nggak percaya, harus suruh dia sendiri datang. Liu Bayi, 10 menit lagi aku mau lihat kamu. Nona Xia, suamimu otaknya kena tendang keledai ya. Bisa-bisanya ngomong begitu. Jangan malah bikin rusak meski kamu ketemu ketua situ. Baru sekali, tapi nggak bisa bilang setinggi itu. Ini besar kepala. Buat aku, masalah sepele. Oke, 10 menit kan? Aku tunggu di sini. Lihat 10 menit lagi. Liu Bos bakal muncul nggak? Kalau gitu. Liu Bayi 3 menit lagi. Harus di depan aku. Dengar nih, 3 menit suruh Liu muncul. Bocah ngerasa lebih jago dari situ. Masih lebih hebat, kenapa nggak bilang aja? Situ itu milik keluargamu. Secara teknis, kayaknya benar juga. Situ memang aku yang buat. Cukup. Kamu pikir begini mau bantu aku? Jadi makin malu tahu. Cuma rusak kerja keras saya. Dan kakek seumur hidup, Simpung kalau kamu laki. Sekarang juga minta maaf ke manajer lu. Baru bisa dibahas. Jangan. Aku tunggu Liu datang. Manajer lu, nggak usah layanin sampah ini. Lagi pula Ruoxu kami bener pengen kerja sama. Ayo ngobrol lagi. Iya, asal syaratnya wajar. Aku bisa terima. Oke, aku di Hotel Diwang. Sewa suite presiden temenin aku malam ini. Baru bisa diskusi. Tidak, tak mungkin terima. Pikir lagi baik-baik. Produk nggak laku. Xia Group pasti tutup. Nanti meski sujud minta aku temanin juga. Tetap nggak bantu. Nggak perlu setuju Liu Bayi sebentar lagi datang. Cinfong selesai nggak sih? Selain omong besar bisa apa lagi? Ruoxu lagi ditindas. Kamu bisa bantu apa? Sampah gimana? Udah mikir. Mau nunggu di sini bos Liu beneran? Atau ikut aku ke hotel? Waktuku. Sangat berharga. Aku Jangan setuju. sudah setuju. Aku punya pilihan, Xia Group. Itu nyawa ayah dan kakek. Nggak bisa biarin tutup. Bocah kamu di sini aja. Lihat baik-baik. Dia sombong sekarang. Nanti bakal
Cari mati. Cina Fung, kamu gila. Cepat tahan dia. Ini wilayah Yawang. Bikin ribut di sini siapapun nggak bisa selamatin. Qin Feng. Berhenti. Bocah, lepasin manajer lu. Kalau enggak, Tuan Long pasti bikin kamu sengsara. Bocah, tamatlah kamu. Berani di wilayah Tuan Long bikin masalah. Kamu pasti bayar harga berdarah. Tuan Longi. Gitu ya. Aku mau lihat siapa berani kurang sopan ke Pak Chin. Liu bos, benar kamu. Pak Chin bayi telat. Mohon dihukum. Cuma 2 menit nggak telat. Terima kasih Pak Chin. Dia benar undang Liu. Beneran kenal Liu? Aku juga nggak tahu. Sekarang aku umumkan aku wakili situ. Mulai sekarang, jalur situ. Semua salurannya, buku buat Xia Group, semua produk buka. Liu, ini nggak bercanda. Mereka Xia Group cuma mau bangkrut. Perusahaan kecil, kenapa bantu dia? Kurang aja, urusan situ. Kapan butuh izin kamu? Manajer Liu makasih atas dukungannya. Ke produk kami. Terima kasih ke Pak Chin. Kalau bukan karena dia, aku nggak bakal datang. Beneran semua ini? Orang ini korupsi. Ngerusak pasar. Aku sekalian telepon Liu. Laporkan dia. Oh begitu. Ternyata lumayan juga. Liu, orang ini peras keluarga kami. Mau macam-macam dengan istriku. Menurutmu gimana? Situ sudah ada larangan. Larang semua pebisnis. Pakai cara kotor. Yang langgar, hukum keluarga. Kalau berani, coba saja hukum keluarga. Aturan keluarga situ. Itu kejam banget. Masih hidup? Jangan. Liu bos kasih aku 1 peluang lagi. Aku pasti berubah. Lihat aja, ini udah biasa. Hukuman itu kurang harus dobel. Masuk akal. Jangan Liu, ini wilayah Yawang. Nggak boleh hukum aku. Kurang aja. Kapan situ? Jalanin aturan. Perlu izin long. Bawa keluar jalanin aturan. Lihat aja siapa berani. Tuan Long, tolong, sekali aja. Aku mau jadi pesuruhmu. Liu, bayi. Di wilayahku jalankan hukum. Terlalu meremehkan aku. Gak peduli sama Tuan Long. Tuan Long mau lindungi dia. Dia tamuku. Di wilayahku. Senggol tamuku. Kalau sampai tersebar, aku Tuan Long. Di Yuncheng gimana? Tuan Long sudah nekat. Lawan situ. Jangan takut-takutin pakai situ. Orang lain mungkin takut, aku enggak. Kalau hari ini masih kekeh mau bawa dia. Silakan minta situ rayu aku. Kalau enggak, lihat aja. Kalau Wuhou marah, banjir darah. Oke. Tuan Long keren. Aku mau lihat apa itu banjir darah. Kamu ya, kenapa si sialan ini lagi baru saja kalah sama dia? Jangan sampai rugi lagi. Bocah, siapa kasih kamu nyali berani-beraninya ke Tuan Long? Tuan Long itu Wuhou, tahu Wuhou itu level apa? Dia bunuh kamu. Kayak bunuh semut. Ribut. Berani mukul aku. Tuan Long jelas ini permalukan Anda. Mohon Tuan Long turun tangan hukum orang kurang ajar ini. Hukum di tempat. Kamu bocah imut. Berani-beraninya dia Wang bikin masalah. Mau mati ya? Bukan Tuan Long yang ribut mereka. Masih ngeles aja. Seret keluar caca buat anjing. Chin Feng begini aja gimana? Tuan Longi, aku ingat. Aku kasih 3 hari. Besok hari terakhir, kalau nggak bawa Yao Wang, keluar dari Yuncheng, kepalamu aku ambil. Hari terakhir, Harus pegang janji. Liu benar bilang gitu. Masa bohong? Situ. Suka produk kita. Mau bantu kita? Pasarin jalan distribusi. Xiao Feng, kali ini semua berkat kamu. Bantu keluarga Xia, selesaikan krisis besar. Kakek itu memang tugasku. Apa urusannya sama dia? Itu gara-gara relasi Roxue. Qin Feng, tanda tangan ini. Mulai hari ini, kamu dan Roxue resmi cerai. Ngomong apa sih? Xiao Feng bantu keluarga Xia atasi masalah besar. Tapi kamu suruh dia cerai sama Ruak Sui. Kakek dia cuma nelpon. Telepon doang. Kamu mau semua jasanya. Dianggap milik dia sendiri? Nah, ini terlalu berat sebelah. Aku nggak setuju. Mau cerai. Kalian keluar dari keluarga Xia. Ayah, sampai kapan kamu mau begini? Sekarang keluarga Xia kita dilirik oleh kamar dagang situ. Nanti pasti naik daun. Lihat dia. Kalau dia ada niat maju dikit aja. Aku pasti pertahankan dia, bantu dia. Lihat saja seharian, sikapnya santai nggak jelas. Kayak cowok nggak sih? Iya, aku setuju sama ayah. Tiap hari dia cari masalah. Sejak masuk keluarga Syah, Masalah nggak ada habisnya. orang kayak gini nggak pantas jadi suamiku. Kalian mau bikin aku marah mati ya? Keluar dari keluarga Xia. Ayah, kapan berhenti ngaco? Kalau masih bela dia pembawa sial, kamu turun dari kursi ketua turun. Nikmatin masa tua di rumah. Apa kamu bilang Xia Yuancheng? Kamu ngajak ribut. Ayah, produk-produk ini. Aku dan timku buat, dikembangkan dari nol.
Kamu nggak pantas nikmatin keuntungan yang kubawa, tapi malah nyalahin aku. Kamu Kakek tenang dulu ya. Ayahku, walau sikapnya agak buruk, tapi ada benarnya juga. Ada alasannya. Sekarang memang udah waktunya pensiun. Bagusnya aku luangin waktu buat kakek. keluarga sial. Kenapa aku membesarkan kalian berdua? Anak tak tahu diri. Ayah, kakek, Kalian berdua nggak mau bikin kakek marah mati jauh-jauh dari aku. Semuanya gara-gara kamu. Kamu masuk ke rumah ini. Kakek jadi begini. Jinfeng, aku benci kamu. Kalian mau suruh aku pergi kan? Aku pergi, kalian pasti nyesel. berhenti. Tanda tangan ini, Xiao Feng, jangan tanda tangan, jangan sampai tanda tangan. Kakek udah sampai segini loh. Mau cerai ya udah. Bagaimanapun kamu jangan tanda tangan, kamu harapan keluarga Xia. Oke, aku janji. Tapi di tempat begini, mending nggak usah tinggal. Ayo pergi. Berhenti, kamu mau bawa kakekku? Mau dibawa kemana? Kita mau kemana aja nggak ada urusan sama kalian. Tenang kakek sama aku. Lebih aman, jauh lebih aman. Kamu... Ayah, kamu cuma diam lihat dia. Bawa kakek pergi. Orang kayak dia, boro-boro tempat enak nggak punya... biarin aja. Biar kakek ngerasain susah sama dia. Pasti nyesel sama kita. Xiao Feng, maaf ya, kakek salah. Aku masih punya tabungan. Kamu cari hotel, kita nginap di hotel. Tenang saja, kek. Kita punya tempat. Ini kan, Tuan muda, Tuan, Xiao Feng, ini kakek tuan muda sudah siapkan tempat tinggal, silakan ikut. aku... Kakek tenang saja kita ikut mereka. Kita pasti hidup nyaman. Lebih baik dari mereka. Itu kan ketua situ. Kenapa dia sama Qin Feng? Harus bilang ke Ruok Sue. Xiao, kamu nggak salah lihat? Ketua situ sama Direktur Liu. Kok jemput orang itu? Aku lihat jelas. Ruok Sue, menurutmu Qin Feng jangan-jangan kenal sama ketua situ? Nggak mungkin kalau dia kenal. Perlu repot-repot gabung ke keluarga Xia. Iya, aku paham dia pasti. Tahu keluarga Xia dilirik situ. Mau nebeng. Anak ini nggak tahu malu. Berani banget. Ganggu ketua situ. Nggak bisa biar dia rusak citra kita di mata ketua. Situ, cepat telepon. Cari tahu dia di mana. Jemput kakek lagi. Villa Yunding enak. Xiao Feng, yang kamu bilang, benar semua. Benar kamu yang dulu tuan muda dari Lulan. 10 tahun lalu aku hilang sama om situ. Kakek lah. Kasih aku makan. Aku bisa hidup. Tinggal aja di sini ya, kek. Ini juga rumah kakek. Dua anak durhaka itu, mereka benar-benar buang harta keluarga Xia. Identitasku mesti rahasia. Kakek juga tolong rahasiakan. Tapi, dua orang itu jahat banget. Aku bakal balas mereka bayar mahal. Xiao Feng, itu sudah berlalu. Dengar kakek, kasih mereka satu kesempatan lagi. Ayah anak Yun Cheng itu sebenarnya baik. Cuma pikirannya sempit. Nggak ngerti siapa kamu. Kakek aja bilang gitu. Aku kasih mereka kesempatan. Isi ini bisa jaga Xia 100 tahun kemakmuran. Salep Hei Yudan Xu. Resep kuno, Xiao Feng, resep kuno ribuan tahun. Ya, dari pendahulu budang. Yang bikin resep ini bisa cantikan kulit. Patah tulang pun bisa pulih. Resep ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Kakek, Jangan diambil. aku masih punya banyak. Lagi pula produk Xia Group. Shengjitan hanya produk biasa. Kosmetik cepat atau lambat diganti. Dengan salep ini, keluarga Xia bisa bertahan di Yuncheng. Qin Feng, kamu bawa kakekku kemana? Kuperingatkan. Bawa balik kakek. Ayo balikin. Balikin buat apa? Biar disiksa lagi. Kalau nggak balik sekarang, aku lapor polisi. Bavel. Ayo semangat, hampir menang. Pakai tinju. Jangan pakai kaki. Siap. Qin Feng, kok berani bawa kakekku? Ke tempat kotor kayak gini, tempat kayak gini. Tenang, kakek aman. Cuma dia nggak mau ketemu kalian. Lagi pula, cuma di sini. Nggak menarik perhatian. Maksudmu apa? Ini resep kuno ambil. Nilainya triliunan. Bisa jaga Xia 100 tahun. Ngaco. Mabuk ya kamu? Kalau ini emang triliunan, kenapa kamu masih tinggal di rumah kita? Ya kalau mau balik bilang aja. Masih bisa diterima.
Asal ngaku salah. Ngapain sih main beginian? Bego. Kamu... Ayah, gimana ini? Beneran mau? Bawa ini ke kantor. Barang murahan doang, mau diketawain orang? Ayo cari cara lain. Biar kakek balik. Liu Shao, minum dikit aja. Minggir! Aku tahu ini barnya Long Ye. Cepet panggil dia. Long Ye sibuk. Dia nggak ada. Jangan pura-pura bego. Lihat luka di mukaku. Kalau nggak panggil dia, ku ajak-ajak tempat ini. Long Ye. Liu Xiao, udah lega? Kamu berani rusak tempatku. Nggak berani kok. Long Ye, suruh orang beresin dia. Aku udah nggak tahan. Aku pengen dia. Kamu kira aku nggak mau? Anak kurang aja. Hari ini di depan aku. Bikin tamuku mati. Gila bener. Sayangnya aku nggak kuat. Cuma bisa tahan. Long Ye, gimana kalau aku racun aja? Kayak dulu Xia Hongyuan itu. Di sisi Xia Houyuan, ada yang netralin racun. Bisa jadi, anak ini pelakunya. Karena racunnya aku nggak bisa buat. Long Ye juga nggak bisa. Obat itu bukankah kamu yang kasih? Jangan-jangan ada orang hebat di belakangmu. Pernah aku bilang nggak? Jangan tanya yang nggak perlu. Kalau nggak, ntar nggak tahu mati kenapa. Salap, Hei Yu Duan Xu. Apa itu? Salep Hei Yu Duan Xu. Ini resep kuno ya? Resep kuno itu asli atau palsu? Salep Hei Yu Duan Xu. Itu resep hilang dari Wudang. Resep kuno ratusan tahun. Menurutmu asli nggak? Itu pasti tak ternilai. Salep Hei Gu Tangsu ini bisa kecantikan dan hilangin bekas luka. Sampai tumbuhkan anggota badan. Berapalah nilainya? Punya ini, digenggam semua Yun Cheng. Mudah banget buat dia. Selamat Tuan Long. Mulai sekarang baik Xia Group. Atau Qin Feng, meski di backing situ, tetap bisa kau kalahkan. Salep Hei Yu Duan Xu ini keluarga Liu yang produksi. Biar kami yang buat. Benda ini nggak ternilai. Tenang saja Tuan Long. Kalau aku bilang buat, kalian tinggal kerjain. Jangan banyak omong. Qin Feng Xia Ruak. Kalian mau lawan apa? Qin Feng kok belum pergi? Asal kakek. Belum suruh aku pergi. Aku tetap wakil direktur di sini. Dan kamu, istri asistenku. Qin Feng, kamu benar-benar muka tembok ya. Kakek Xia sudah keluar perusahaan, kamu masih berani duduk sini. Kenapa keluar Xia nggak bisa hidup? Cepat bilang. Dikasih berapa kamu? Baru mau pergi. Kamu telat setengah jam. Kalau nggak mau dihukum. Bikinin kopi istri asisten. Ngimpi. Xiao, kita pergi. Tunggu ayahku balas dia. Tunggu. Kenapa takutnya? Resep kuno yang aku kasih, cepat produksi. Keluarga Xia nanti bisa untung banyak. Semua tergantung itu. Yang barang pasar itu, ayahku udah buang. Apa katanya? Lepasin aku. Sakit tahu. Kamu sadar nggak resep yang kamu buang? Nilainya triliunan. Qin Feng, jangan ngibul. Barang pasar, nilai triliunan. Anak kecil aja tahu. Qin Feng mau bawa ke kantor pun. Bawa barang itu pasti ditertawain. Kamu nggak tahu malu, aku sendiri malu. Lu guys mau konferensi pers? Umumin produk baru. Salep Hei Yu Duan Xu. Resepnya kemarin dibuang di mana? Bar Yesek? Ruak Shue. Bar Yesek. Milik Tuan Long. Maksudnya apa? Ruak Shue. Cepat rapat darurat. Masalah besar. Ngapain kamu di sini? Abaikan saja ayah apa yang terjadi. Keluarga Liu entah dari mana. Dapat resep Hei Yu Duan Xu. Aku sudah cek. Obat ini bisa percantik dan hilang bintik. Sampai tumbuh anggota tubuh. Kalau obat ini dijual, keluarga Xia selesai sudah. Ayah, barang yang Qin Feng kasih. Itu juga. Dibilang resep kuno. Kamu sadar nggak resep yang kamu buang? Ternyata itu Hei Yu Duan Xu sekarang dipungut keluarga Liu. Kalian sendiri yang buang. Masa depan Xia. Apa? Ayo ke rumah Liu. Selamat datang, tamu jurnalis. Untuk hadir di acara Liu, peluncuran produk baru. Terima kasih atas kehadirannya. Ayah, bekas luka Liu Jie. Benar-benar hilang. Tuan Muda Liu, kata orang Liu kali ini luncurkan salep Hei Yu Duan Xu dari resep kuno yang hilang beneran. Tentu saja aku jamin dengan kepalaku. Salep Hei Gu Duan Xu ini tak cuma resep kuno. Bisa kecantikan dan hilang luka. Tumbuh organ baru. Aku wakil Yun Cheng Asosiasi Pengobatan Tionghoa. Aku jamin. Salep milik Liu ini memang asli. Aku wakil Yun Cheng
dunia kecantikan juga jamin. Salep ini oke. Ini bisa hasilkan omset triliunan, obat luar biasa. Habis sudah. Keluarga Liu naik, yang pertama dihajar pasti keluarga Xia. Yang mau silakan pesan, bisa daftar dulu. Aku mau daftar. Ayah, terus kita gimana simpan satu buat aku? Cepat pergi punyaku. Ini punyaku simpan satu buat aku. Hei Paman Syah, jangan buru-buru. Perang ini aku kasih gratis. Soalnya Syah Group, kedepannya cuma bisa buat pakan babi. Ayo pergi. Ayah, masalah besar. Salep Liu Hei Yu Duan Xu. Baru dijual setengah menit. 1.000 kotak habis. Apa? Seluruh bisnis Yun Cheng lagi gonjang-ganjing. Syah yang paling kena, dampaknya paling parah. Baru beberapa jam. Saham hilang bermiliar-miliar. Nggak ada jalan, ini baru awalnya. Kalau Salep ini, penjualannya makin luas. Dewa datang pun nggak bisa tolong. Ayah, jangan panik dulu. Coba cari solusi. Dari awal aku bilang, kalian sendiri hancurkan masa depan Xia. Bukan Chin Fang bisa nggak diam sebentar? Memangnya salah, harta ini harusnya milik Xia. Kalian yang buang sendiri, Cukup, gara-gara kamu. Sejak kamu datang, keluarga Xia nggak pernah tenang. Kamu yang bikin Xia masuk ke krisis. Pergi sekarang juga. yang hancurkan Xia, itu kamu. Kamu rusak. Jadi payah kakek. Bagaimana bisa bilang begitu ke ayahku? Ayahku salah apa? Kamu nggak hibur. Malah tambah. Laki-laki macam apa? Ngomong biar jelas. Kalian tahu nggak, resep Salep Liu asalnya dari mana? Cuma hoki mereka. Kebetulan aja. Salah mereka nemu. Chin Feng, kamu mau bilang Resep yang mereka temukan. Itu yang kita buang. Ternyata nggak terlalu bodoh. Bisa saja kamu. Kalau punya resep itu, pasti sudah kaya. ngapain susah-susah? Aku lakuin karena hormati kakek. Kasih kalian kesempatan. Ku kira kamu cuma lihat ayahku. Sudah buang. Jadi ngomong gitu kan? Sekarang lancar bukti udah nggak ada. Mau bilang apa aja bisa. Siapa bilang nggak bisa buktiin? Suruh orang bawa satu kotak asli, Salep Hei Yu Duan Xu ke sini. Biar mereka tahu apa itu buta nilai. Lanjut aja ngarang. Biar dia omong. Aku mau lihat. Sampai kapan kamu pura-pura? Yang itu juga dikeluarin. Nggak nyangka kamu. Lengkap banget sih. Properti siap semua. Kasih ke dia biar mereka nyerah. Wangi banget. Aroma herbal. Dengan pengalamanku, dalam Salep Hei Yu ini, memang ada banyak herbal mahal. Produk kita, dibanding ini sampah pun tidak. Kuai Feng cepat sana buang. Herbal jelek itu biar nggak malu. Nanti juga tahu. Coba buka yang satu. Apaan nih? Hitam bau banget. Berani banget bawa ini. Hei Yu Duan Xu, keluaran Liu gila ya kamu. Dua-duanya sama-sama Hei Yu Duan Xu. Tapi punyaku dari herbal premium. Yang Liu pakai herbal murah. Pengganti, efeknya kalah jauh, sebeseratusnya. Cukup. Ngomong bohong ada batasnya. Bawa ginian, gelandangan aja nggak mau. Nipu kami. Pikir kami percaya? Bener-bener nggak bisa nilai, nih yang asli. Mau buktikan resep itu punya kamu? Ayahku salahin kamu. Sudah tinggal di rumah kami. Cuma demi harga diri? Nyalahin ayahku. Apa untungnya buat kamu? Sudah, aku benar-benar kecewa. Suruh dia pergi. Tabib Xue datang. Tapi Biswe, bukannya harus ke rumah Liu. Ngapain ke rumah Xia? Pak Xia. Dokter Xue, apa kabar? Dokter Xue, jangan ledek saya. Keluarga Xia kami sudah di ujung tanduk. Dokter Xue, kenapa tak ke rumah Liu? Malah ke rumah kami? Sekarang pasti semua dokter top kota ada di rumah Liu kan? Balm Hei Yu milik Liu. Memang hebat. Tapi keluarga Liu pakai itu. Buat raup uang. Satu kotak 100.000. Saya tak tahan lihatnya. Kebetulan di sini. Ada satu orang juga, katanya dia juga punya balm Hei Yu Duan Xu. Kamu nilai saja. Orangnya di mana? Itu dia. Semudah. Tadi saya masuk tak lihat kamu. Maafkan saya. Tak apa. Dulu kamu sembuhkan Pak Tuasya. Caramu itu. Katanya pakai mantra sakti. Dr. Xue, kenapa bicarakan masa lalu? Orang ini penipu besar. Cepat nilai dia. Bongkar kedoknya. Nona Xia, jangan bercanda. Balm Hei Yu ini
adalah resep kuno Wudang yang hilang bertahun-tahun. Walaupun sangat berbakat, tetap tak mungkin punya barang sehebat ini. Chin Feng, Dr. Xue sudah buktikan. Kamu masih mau ngeles? Sudah putus asa kan? Cepat keluar dari rumah Xia. Tunggu, ini asli. Bam Hei Yu Duan Xu. Apa? Dr. Xue, Tadi Anda bilang. dia pasti tak punya bam asli. Ini juga bau sekali. Mana mungkin ini bam yang asli? Balm dari keluarga Liu. Sudah saya teliti. Bahannya mahal tapi gampang didapat. Yang ini pakai bahan terbaik. Inilah aslinya. Zemuda! Dapat dari mana ini? Balm Hei Yu Duan Shu 100 kali lebih bagus dari Liu. Dr. Xue, apa Anda salah lihat? Coba cek lagi. Tak perlu. Saya takkan salah lihat. Puluhan tahun saya belajar. Masa sia-sia? Kalau ini asli, berarti resep kuno itu pun asli. Jadi benar-benar saya yang kehilangan kejayaan dan kekayaan keluarga Xia. Saya itu bersalah. Gawat, ayah! Saham kita turun lagi. Kali ini hilang hampir 1 miliar. Apa? Pak Xia, ada berita buruk. Pemasok obat kita sudah putus kontrak semua. Kenapa? Katanya kerjasama dengan Liu lebih untung. Dasar brengsek semua. Kalau untung, teman. Tak untung, langsung musuhan. Ayah, barusan ada kabar lagi. Semua apotek dan klinik kecantikan di Yunqing hapus produk kita. Meski ada jalur kamar dagang situ, orderan 1 miliar kita juga dibatalkan. Keluarga Liu. Sudah habis sih kita di pasar. Ayah, kenapa? Chin Feng, ngapain bengong? Cepat bawa ayah ke RS. Tidak, bawa saya ke kantor. Ayah, mending ke RS dulu. Tidak, ke kantor sekarang. Terlambat sedikit saja, semua bakal hilang. Cepat. Sekarang, bilang apa rencana kalian? Pak Xia, tak ada cara lagi. Dalam semalam, laba bersih Liu sudah puluhan miliar. Melebihi laba tahunan kita. Barang kita juga tak laku. Uang tak bisa berputar. Sekarang kita ada kekurangan lebih 1 miliar. Cepat hubungi bank. Pinjam uang pun tak apa, tutup dulu kekurangannya. Tutup sekarang! Sudah dicoba, semua bank di Yunqiang tolak pinjaman kita. Kenapa? Bodoh murah, kita sekarang bisa bangkrut kapan saja, resiko tinggi. Apa benar semuanya tak bisa diselamatkan? Masih ada cara. Liu Jie, ngapain ke sini? Mau ngetawain kami ya? Saya hitung uang saja tak cukup waktu, tak sempat ngetawain kalian. Saya mau bagi bonus kecil. Bonus? Kami Liu mau tambah tim manajemen. Semua manajer kalian panggil saja. Saya pilih beberapa yang cocok, saya bawa. Mau bajak orang intiku? Mimpi aja. Mereka semua bersama saya. Berdarah-darah bertahun-tahun, tak bakal kamu beli. Jangan buru-buru nolak. Saya tuh ambil satu saja. Kalian dapat 50 juta. 60 juta, uang segitu. Buat hidup tenang, setengah hidup sisa. Pergi dari sini! Saya ragu Xia Yuancheng, meski bangkrut. Tak akan tunduk pada Liu. Saya mau ikut. Lu, kamu mau pergi? Pak Xia, grup Xia sudah tamat. Masa kami semua harus ikut hancur sama Anda? Kamu... Tuan Liu, saya juga mau ikut Anda. Aku juga. Kalian ini tak tahu terima kasih. Padahal aku selalu baik kalian. Ini namanya tahu situasi. Tapi, Tuhan masih sayang keluarga Liu. Dulu Liu hampir hancur. Siapa sangka tadi malam dapat resep kuno. Kau bilang apa? Kalau tahu siapa yang buang, aku bakal langsung sujud panggil dia ayah. Sayangnya kalian, walau dibantu situ, masih kalah sama kami. Ayah! Ayah! Nah, keluarga saya bakal tamat. Aku butuh sopir baru. Kamu sujud dan minta maaf. Aku kasih kerja makan. Kamu benar-benar hina. Kamu mau bajak orangku juga? Keluarga sendiri diambil juga? Keluarga sendiri? Bukannya kamu anggap dia musuh? Siapa bilang? Secara hukum, dia masih suamiku. Hei! Tanpa izinku, kamu tak boleh pergi. Tenang saja. Aku tak bakal ikut sampah begitu. Tapi kamu, ku beri 3 detik. Sujud minta maaf. Kalau tidak, kesempatanmu habis total. Sujud minta maaf padamu? Cuma gara-gara Xia hampir hancur, otakmu sengaja rusak ya. Liu uang ada, kuasa juga ada. Orang juga banyak, mengapa harus minta maaf ke kamu? Gimana kalau taruhan saja? 3 hari Liu bangkrut.
3 hari. Suruh Liu bangkrut. Kalian percaya? Tidak. Anak kecil kutunggu 3 hari. Liu bangkrut. Rekan-rekan, hari ini kuadakan jamuan selamat datang. Di Liu. Lebih baik 100 kali. Dari tempat lama kalian. Ayo. Kalian ini. Tak kusangka, kamu masih punya hati juga. Walaupun kelihatan kamu pura-pura tenang saja, tetap saja patut dipuji. Kau tak kecewakan kakekku. Dia sangat percaya padamu. Perusahaan ini usaha keras kakek Syah. Aku takkan biarkan hancur. Tapi semua inti kita. Sudah dia rekrut semua. Ke depan gimana? Keluarga Liu kejam sekali. Singkirkan kita dulu dari pasar, lalu ambil staf utama kita. Mereka mau Syah. Tak punya kesempatan bangkit sama sekali. Apa benar? Tak ada sedikit pun harapan. Kecuali kita temukan resep kuno. Tapi saya cari resep itu. Sudah 20 tahunan. Mana mungkin mudah didapat. Kebetulan saya punya satu. Ada satu lagi resep kuno. Kamu punya lagi? Xinfeng, bisakah jangan? Tadi kupuji kamu langsung lupa diri. Punya satu resep kuno saja, itu sudah untung besar. Mana mungkin ada 2? Kalau kamu tak ubah, kebiasaan bohongmu bakal celaka juga. Soal aku bohong atau tidak, sebentar lagi kalian tahu. Bodoh banget. Yuan Cheng, mereka buang resep kuno darimu. Malah Liu yang nemu itu. Kok bisa sebodoh itu? Itu sia-sia banget. Kesempatan bagus buat keluarga Syah. Malah kelewat gitu aja. Gak apa-apa. Kakek, walau Liu pegang resep kita, resep Heiyu Duan Shugao, aku masih bisa atasi. Serius. Aku masih punya satu resep kuno. Kakek kasih ke mereka saja. Krisis Syah pasti teratasi. Aduh, Xiaofeng. Maaf bikin kamu repot. Resep ini, kenapa nggak kamu sendiri kasih ke mereka? Sekarang Roxway dan Paman Xia nggak percaya aku. Kalau aku yang kasih, bisa jadi malah dibuang kayak sampah. Berani-beraninya. Xiaofeng, tenang saja. Kakek bakal turun tangan. Aku bakal patahin. 2 anak nggak tahu diri itu. Kakek, aku nggak peduli hal kayak gitu. Yang penting kakek bahagia. Lainnya nggak terlalu penting. Xiaofeng. Ngomong-ngomong, Roxy anak baik, hatinya bagus kok. Cuma aku manja dia. Nanti kalau ini sudah lewat, aku sendiri bakal urus acara nikah kalian. Aku ajarin dia cara jadi istri baik. Sip, nanti pasti aku bikin dia patuh banget. Halo senior, tolongin aku kali ini ya. Aku butuh barang cepat. Halo Bos Joe. Tolong percaya aku. Produk kami, halo. Ayah, gimana di sana? Orang yang bisa diminta tolong, sudah aku coba semua. Dengar nama kita, Produk Syah Group, langsung tutup telepon. Rugi pun nggak ada yang mau beli. Apa benar kali ini kita kalah dari Liu Family? Itu ulah kalian sendiri. Ayah, kakek pulang. Syukur. Apa yang disyukuri? Bukankah kalian suruh aku pensiun? Lihat kantor kalian, kacau banget jadinya. Orang penting pada kabur. Kakek, karena Liu Family punya resep Heiyu Duan Shugao. Kalau enggak, kita tak bakal takut. Masih berani ngomong? Resep dari Xiaofeng. Kalian buang kayak sampah. Tapi Liu dapat langsung menguasai Yuncheng. Kalian berdua itu yang bisa bikin kekacauan begini. Ayah, bukan saatnya ngomongin itu. Yang penting sekarang harus jual produk sisa. Secepatnya. Tolong jangan gangguin lagi. Produk yang numpuk ini nggak bakal laku. Cuma produk kecantikan biasa. Nggak sebanding dengan Heiyu Duan Shugao. Saat ini cuma bisa bikin produk baru. Gampang ngomong doang, tapi prakteknya nggak semudah itu. Bener. Kamu cuma mau pamer resep lamamu. Seolah itu hebat banget. Tapi sehebat apapun, udah jadi milik orang lain. Bisa nggak lebih dewasa? Jangan kekanak-kanakan. Mana jantannya? Sudah, kakek masih punya satu resep kuno. Ambil ini. Ini kesempatan terakhir, Syah. Resep kuno. Qian Kundan. Qinfeng. Jangan-jangan ini resep yang kamu bilang semalam? Ayo tunjukin. Dari mana dapat resep sebanyak itu? Jangan-jangan palsu. Kakek, tuh kan aku bilang apa? Mereka nggak percaya sama aku. Aku jujur deh, itu resep kakek. Apa? Ayah, kok aku nggak tahu? Kakek punya resep lagi. Ini harta karunku. Awalnya mau aku kasih ke cucu kecil, kalian malah gagal. Akhirnya aku keluarin segalanya. Kakek, resep ini manfaatnya apa? Ini Efek Qian Kundan. Mirip sama Heiyu Duan Shugao. Heiyu Duan Shugao-nya Liu sudah kuasai pasar. Meski Qian Kundan efektif, mirip kayak dia, kita belum tentu menang. Salah bahan Qian Kundan. Sangat murah. Modalnya di bawah 2 digit. Tapi efeknya lebih ampuh dari produk Liu. Yang kualitasnya jelek. Kita bisa jual lebih murah dan kalahkan mereka. Nggak mungkin. Kalau begitu, obat dari resep ini hebat banget. Murah pula.
Harusnya sudah beredar di pasaran. Kok bisa? Masih di tangan kakek? Itu Soalnya Kian Kundan. Dibuat langsung oleh penguasa Lulan buat tentara pengobatan luka. Ini rahasia besar. Tapi penguasanya sudah tiada. Shushan selama ini buat pasukan kerajaan naga menciptakan obat yang lebih canggih. Jadi Kian Kundan nggak diedarkan. Itu sudah nggak masalah. benar dulu buat rahasia. Kita jaga rahasia. Sekarang udah nggak perlu lagi. Ini beneran kok. Iya. Kamu nggak percaya aku, tapi percayalah sama kakek. Kalau begitu udah nggak perlu debat lagi. Roxue, kamu sekarang atur orang buat produksi Chen Kundan. Besok pagi kita press conference. Tantang keluarga Liu. Kayaknya Xia ambil Chen Sensei ini memang langkah tepat. Mau lawan aku? Liu Xiao, hebat juga. Tuan muda Liu. Ada masalah Tuan Liu. Baru pagi udah heboh. Mau mati apa? Beneran masalah berat. Ingat ya, di Yun Cheng, nggak ada yang Liu family nggak bisa urus. Kalau ada, berarti duit kurang. Kasih saja 10 juta. Kurang, kasih 1 juta. Kurang, kasih 1 miliar. Liu family kaya raya. Tuan Liu, ini bukan soal uang. Keluarga Xia sekarang sedang konferensi pers. Apa? Udah mau habis pun? Masih berani preskon. Katanya buat tentang kita. Soal Hey Yu Tuan Shugao. Lihat gaya mereka, pasti pegang sesuatu. Nih, orang-orang kurang ajar. Bawa orangmu ikut aku. Aku pengen lihat. Apa sih triknya? Siap. Roxu, kalian Xia. Benar ada resep baru? Jelas bener. Sebentar lagi lihat sendiri. Orang Xia Group datang. Pak Xia, apa benar kalian punya resep kuno itu? Resep Xia ini buat saingi Liu. Hey Yu Tuan Shugao. Semuanya. Kali ini Syah, tawarkan resep kuno. Namanya Kian Kundan. Ini tandingan. Hei Yudan Shugao, produk baru kami. Efeknya setara, lebih kompetitif di pasar. Ngaku aja gitu. Xia bikin konferensi palsu. Mau tipu orang? Atas nama Syah, saya jamin. Semua ini benar. Xia mau bangkrut juga. Nama baik nggak ada artinya. Bohong, cuma Liu boleh punya resep Hey Yu Tuan Shugao. Kami juga boleh punya yang lebih baik. Produk kami. Sudah diproduksi. Teman-teman media, ini Chen Kundan dari Xia. Chen Kundan juga mempercantik dan hilangkan bekas luka, bahkan regen organ. Dan efeknya lebih kuat dari Liu. Hey Yu Tuan Shugao. Nggak mungkin, mustahil. Pasti kalian curi. Resep rahasia kami itu. Roxu efek obat Chen Kundan kalian. Kok sama dengan Hey Yuduan juga sama persis? Keluarga Liu sudah patenkan. Nggak takut dituntut. Semua sudah lihat. Keluarga Xia melawan keluarga Liu entah dari mana. Mereka curi resep Hey Yuduan Shugao, resep kuno. Perusahaan licik begini. Harus kita boykot. Nona Xia benarkah kata Tuan Muda Liu? Apa benar Xia curi resep Hey Yuduan Shugao? Nona Xia, boleh tanya, apakah Xia demi kalahkan Liu pakai cara kotor begini? Bukan begitu, dengar penjelasan saya. Kenyataannya beda sama yang kalian pikir. Masih mau ngeles? Curi milik kami resep Hey Yuduan Shugao. Ganti nama. Mau tipu semua orang? Yang curi resep asli, itu kalian kan? Liu Jie berani sumpah demi hati nurani. Resep Hei Yu Tuan Shugao benar milik Liu. Ini bukan resep keluarga Liu, lalu milikmu. Kalau aku bilang resep itu milikku, Bocah. Kamu nggak tahu malu ya? Kamu ngaku Hey Yu Tuan Shugao milikmu. Langsung jadi milikmu. Kalau kau ngaku mau jadi raja, satu negara long, jadi milikmu juga. Kayaknya Xia memang curi resep Liu. Tak sangka Xia lakukan hal memalukan ini. Padahal mereka pengusaha besar Yuncheng. Xinfeng ngomong gini sekarang, ada gunanya? Cuma bikin citra jelek di media. ya sudah. Tak penting lagi. Teman-teman Chen Kun dan kami, meski mirip Hei Yu Tuan Shugao. Efeknya sama, tapi biaya produksi cuma di bawah 100. Apa? Kita pakai bahan murah. Biaya tetap ribuan. Kok bisa biaya jadi murah sekali? Modal ribuan, jual sampai 100.000. Tuan Liu keluarga Liu kejam banget. Tak pikir orang miskin. Lalu kenapa? Tak punya duit. Ya layak jadi kaum bawah. Obat dari Liu. Takkan dikasih ke mereka. Liu bener-bener keterlaluan bisa-bisanya ngomong begitu. Modal 1.000, jual 100.000. Tak anggap konsumen sebagai manusia. Teman-teman keluarga Xia beda. Chen Kun dan kami hanya seorang silal. Nai. Chen Kun dan kalian. Murah amat. Jangan-jangan tepung doang. Tapi Hey Yu Tuan Shugao kami sudah dapat banyak sertifikat. Hey Yuduan Shugao asli. Memang mahal tapi benar manjur. Chen Kun dan Xia murah begini. Tanpa jaminan, mungkin cuma tipu-tipu. Kami kamar dagang situ jamin. Yang Kundan Syah asli. Ini ketua situ. Kita dapat jaminan ketua situ. Jadi Kian Kundan ini memang tak masalah. Semua jangan percaya mereka.
keluarga Xia and Situ. Sepakat Qin Feng sama Situ, dan hubungannya apa juga nggak jelas. Mungkin saja anak haram. Berkata sembarangan lagi. Aku hancurin Liu sekarang. Nggak apa-apa kalau tak percaya. Ngomong saja nggak bukti. Cari sukarelawan coba obat. Siapa mau? Saya mau Bro, gagal tanggung sendiri. siap terima risiko. Saya cuma buruh kerja kasar. Jual semua barang. Tetap tak sanggup beli. Hei Yuduan Sui, kau saya siap coba. Tenang, ini keputusan terbaik dalam hidupmu. Bang, gimana rasanya? Belum ada efek. Dengar kan? Xia jelas nipu. Tunggu sebentar. Baru terasa. Kakiku ada rasa. Makasih bro. Kamu nyelamatin aku. Aku berterima kasih. Jangan begitu. Semua Xia Group buat Kian Kundan ini. Biar semua bisa beli segera akan masuk sistem resmi. Nanti di apotek, rumah sakit bisa klaim. Ini bukan jual obat. Sudah kayak amal. Aku mau 1. Aku mau 10. Aku 20. Aku 5. Aku beli 5. Kalau Kian Kunan beredar, Liu hancur. Tuan Muda Liu, ini sudah kasih kesempatan. Suruh minta maaf. Sekarang kesempatannya habis, sudah tak ada. Liu, siap-siap bangkrut. Tuan Muda Liu. Masalah Tuan Muda Liu. Kian Kundan Syak sold out. Banyak kehabisan. Sudah pesan bulan depan? Kok bisa? Baru sebentar launching. Kian Kundan sudah booming, sampai segini. Tuan Long saat begini, tolong bantu kami. Kalau tidak, Liu pasti bangkrut. Sudah terlalu besar. Aku juga nggak bisa bantu. Hei Yuduan Shu Takao ini bukan kamu yang suruh produksi. Sekarang tak boleh tinggalin aku. Kenapa Liu? Mau tuntut aku juga? Bukan... Sudahlah, aku akan ke ibu kota. Nanti bahas lanjut. Ruaksue selamat. Tidak hanya lolos krisis, Xia Group juga naik level. Sekarang semua lihatmu sebagai penyelamat. Kalau tidak bergerak, sekali bergerak harus bikin heboh. Tapi, Ciang Kundan ini beneran mau dijual murah? Jual ribuan pun, pasti rebutan. Asal kali ini bisa bantu Syak. Lolos krisis sudah cukup. Lagi pula, Chan Kundan memang buat orang sakit. Untung tipis, tapi tetap bisa bangun Syak Group. Benar. Tapi hari ini berkat Qin Feng. Tak sangka hadapi. Banyak wartawan tetap tenang. Betul, dia nggak takut tekanan. Punya gaya pemimpin. Nanti biar tetap di sisiku. Latih terus. Nanti sudah siap. Biar kalian menikah, ayah sudah tua. Cepat kasih cucu. Katanya kamu hebat. Nanti malam aku rebut kamu. Lihat gimana hadapi Qin Feng. Berhenti. Qin Feng, kenapa di sini? Sekarang pergi. Atau aku bunuh sekarang. Qin Feng, kenapa di sini? Aku... Kamu ngapain aku? Jangan salah paham, nggak ngapa-ngapain aku. Lalu apa itu? Qin Feng, aku sahabat Ruoxue. Kamu binatang. Ruoxue, cepat ke sini. Aku diganggu Qin Feng. Xiao. Kamu ngapain dia? Aku... Tak sangka kamu kayak begini. Xiao itu sahabatku. Pelakuanmu ini pantas? Untuk aku juga? Dengar penjelasanku, itulah Liu Jie. Aku cuma selamatkan dia. Ada buktinya. Masih ngeles. Oke, Liu Jie. Dia di mana? Panggil dia keluar. Dia sudah kabur. Main kabur lagi biar tak ada bukti. Percaya atau tidak, aku jujur. Jadi Xiao fitnah kamu? Dia sahabatku. Kenapa harus fitnah kamu pakai nama baiknya? Aku... Cukup. Xiao, tenang. Aku akan bela kamu. Sekarang juga lapor polisi. Ayah, mulai ngaco lagi. Anak ini setelah heboh lenyap. Sampai sekarang. Tak tahu di mana. Hei Ruoxue, Aku kurang enak badan, kalian pulang dulu. Aku antar ke Ares? Nggak perlu, pulang saja. Oke. Jaga diri ya. Ya, orangnya mana? Liu Jie, kenapa kamu di sini? Xia Ruakshu. Walau keluarga Liu bangkrut, aku tetap tak akan biarkan kalian. Mau apa kamu? Jangan mendekat. Tolong. Tuan muda, tadi kayaknya ada orang yang terus ikuti kita. Biar saja dia ikut. Abaikan saja. Gang itu memang rawan. Dia belum juga keluar. Jangan-jangan bermasalah. Celaka.
Roxue, sudahlah. Xiao memang imut. Dia sudah nodai kamu. Tak perlu bela dia. Lapor polisi nggak baik untuk siapapun. Lupakan saja hal ini. Terserah kamu. Cepat pergi. Aku tak mau lihat kamu lagi. Oke. Mau aku pergi kan? Aku pergi! Roxue? Beneran aku haid. Tunggu, ada yang aneh. Liu Jie. Liu Jie bikin aku pingsan. Dia bawa aku ke hotel. Ternyata Qin Feng benar mau selamatkan aku. Maaf Tuan, tugas yang Anda beri. Aku gagal. Suruh lawan. Syak kecil saja. Itu pun tak bisa. Tuan Long, selama ini kamu di Yunceng ngapain saja? Tuan, jangan panggil aku begitu. Aku cuma anjing setia. Anjing yang selalu siap, anjing kampung. Tapi Tuan, kenapa Anda begitu peduli pada keluarga Xia? 10 tahun lalu, Xia satu-satunya yang pernah lihat anak itu. Ceritakan, kenapa bisa gagal? Karena benda ini. Namanya, Cheng Kundan, dari mana dapatnya? Tuan, Anda kenal obat ini? Ini obat keluarga Xia yang baru saja dirilis. Juga disaksikan si Tunan, dia sendiri yang jamin. Xia Situnan pergi ke Yunceng? Berani sekali si Tunan. Berani bicara begitu ke tuanku. Tahu enggak? Sekarang tuanku paling berkuasa, Raja Beijiang. Raja Beijiang, Sejak jadi raja, aku jarang tampil. Wajar kamu tak tahu. Kali ini, tahu aku cari kamu buat apa? aku nggak ngerti maksudmu. Baiklah. Kukatakan lebih jelas. Katakan di mana Qin Feng. Bisa kuberikan ampunan. Bisnismu juga bisa paling top selonggua. Kamu cari tuan muda? Sebenarnya kenapa? Hapus jejak sampai tuntas. Jadi dulu, Kamu yang khianati wali kota? jangan bilang gitu. Aku cuma mau hidup. Waktu itu Kota Lulan terkurung 2 bulan. Tak ada bala bantuan. Aku harus pikirkan diri. Dasar pengkhianat! Kamu layakkah pada wali kota? Dan para saudara yang gugur waktu itu? Aku cerita ini bukan buat dihakimi. Supaya kamu paham, rahasia ini sudah kamu tahu, kerja sama serahkan Qin Feng, atau mati. Kau yang harusnya mati. Dulu Tuan Sima, juga begitu saja. Kenapa kamu sekuat ini? Karena aku ambil semua jasa wali kota, semua sumber dayanya, jadinya semua milikku. Dasar brengsek, kau akan sengsara. Mati atau tidak, aku tak peduli. Ini peluang terakhirmu. Kalau masih tak serahkan dia, akan kubuat hidupmu lebih sengsara dari mati. Jangan mimpi. Biar aku mati. Aku tak akan khianati tuan muda. Tuan, dia tak bilang tak apa. Anak itu sekarang di Yunceng buat heboh di mana-mana. Gampang dicari. Begitu ya? Berarti kamu tak berguna lagi. Rasakan sekarang. Apa itu hidup sengsara? Pergi! Ketua situ. Ketua situ. Ketua situ. Ketua situ. Qin Feng, cepat ke serikat situ. Ketua kena masalah. Ketua bangunlah. Ketua, Qin Feng, Apa yang terjadi? cepat periksa ketua situ. Kenapa dia? Kekuatan bela dirinya lenyap. Jiwanya juga tercerai. Siapa pelakunya? Aku tak tahu. Aku sadar semalam sudah salah paham padamu. Aku cuma mau minta bantuan ketua, biar aku dimaafkan. Pas aku datang, dia sudah begini. Qin Feng masih bisa selamat? Game ini seru juga. Bisa dipromosikan bareng. Kalian siapa? Jangan masuk. Pergi! Tuan Long, serikat situ kami sama. Ya Wang Shanzuang selalu tak saling ganggu. Kenapa kini datang ke sini? Maksudnya apa? Si Tunan, hari ini bukan aku yang cari kamu, tapi dia ini. Mau jumpa aku? Tapi tak tunjukkan diri. Banyak rahasia gelap ya. Malu ketemu orang? Kurang ajar si Tunan. Tahu nggak siapa dia? Berani bicara gitu ke tuanku. Tahu nggak tuanku bisa hancurkan keluargamu? Aku si Tunan. Sudah 20 tahun pensiun. Tetap tak ada yang berani padaku. Kau, Biar kulihat siapa kamu. Kawan lama, 20 tahun tak bertemu. Watakmu masih sama. Siapa engkau, kawan lama? Tuan situ, masa lupa sama aku? Dulu kamu dan wali kota taklukkan berbagai kota. Aku bagian logistik, sudah banyak bantu suplai. Kamu yang itu.
Petugas logistik dulu, kamu masih hidup? Kamu hidup, pasti aku juga hidup. Pasti aku juga masih hidup. Mana mungkin, dulu kota hancur. Semua prajurit gugur. Kamu itu manusia atau hantu? Untung aku datang tepat waktu. Kalau telat sedikit lagi, tak akan tertolong. Xiao, jaga pintu dulu. Jangan biarkan siapapun masuk. Aku mau panggil arwah paman situ. San Ling Jian, abadi selalu. 3 jiwa kembali. 7 roh tetap utuh. Dewa 5 organ. Tercatat di surga. Ini mantra pemanggil arwah. Diatur 5 unsur. Cinbong, kenapa kamu bisa ini? Tuan muda, Paman situ, siapa pelakunya? Tak cuma hancurkan kekuatanmu, juga hancurkan jiwamu. Raja Beijiang. Raja Beijing, bukannya dia bertapa bertahun-tahun, kok bisa dia sendiri turun tangan? Tuan muda, dialah pengkhianat masa lalu. Waktu kota Lolan hancur, dia biang keladinya. Semua jasa wali kota dia ambil. Makanya dia punya kekuasaan sekarang. Apa? Tuan muda, cepat pergi. Kekuatan dia di luar imajinasi kita. Cepat, dia berkhianat pada negara, membunuh ayahku. Kalau aku tak balas dendam, jangan sebut aku pria. Sekarang dia Raja Beijiang. Kuat dan kuasanya besar. Bagaimana kita lawan dia? Raja Beijing, lalu kenapa? Siapapun yang akan kubunuh, siapapun tak bisa selamatkan. Siarkan perintah Tianzun, panggil seluruh pendekar, tapi ke Yunqing. 72 sesepuh Shushan datang temui aku. Besok di Shushan mulai luar tianda. Darah Raja Beijing akan kuberikan pada langit dan ayahku. Perintah Tianzun, luar tianda jauh. Koefeng, jangan-jangan kamu Tianzun? Tuan, ada kabar bagus. Anak itu putus dengan keluarga Xia. Sekarang tinggal di Villa Yunding. Kau berikan perintah untuk tangkap dia. Tunggu, lihat ini dulu. Luo Tian Dajau. Tianzun Shushan sudah di Yunqing. Besok gelar Luo Tianda. Ritual untuk langit dan ayah. Nah, sebelum itu, jangan cari ribut dulu. Biar Tianzun tak marah. Baik, tapi Tuan, masih ada yang Anda takut. Dasar bodoh. Tianzun Shushan satu-satunya yang capai. Level Xiantao. 2 kali dia bertapa, demi capai tingkat tertinggi Xiantao. Kuat macam itu. Bahkan aku pun hanya bisa akur dengannya. Kalau si Qin Feng, Biarin saja hidup 2 hari lagi. Sebelumnya, aku akan kasih hadiah buat Tianzun. hadiah apa? Seluruh Yunqing. Satu kota Yunqing. Ini terlalu besar kan? Nanti kalau Raja tahu, bisa-bisa. Kalau Raja tahu aku rekrut Tianzun, malah puji aku. Tapi urusan begini, aku tak bisa tampil. Ayo cepat selesaikan. Gabungkan seluruh keluarga besar dan sumber daya Yunqing. Nanti pas Luo Tianda Jiao, ku persembahkan ke Tianzun. Siap. Tapi Tuan, soal ini, aku punya orang tepat. Aku Liu Jia yang hina menghadap Raja Beijing. Bisa bertemu naga sejati seperti Anda adalah keberuntungan turun-temurun saya. Berkah yang susah didapat. Saya dan seluruh keluarga Liu mau setia pada Anda. Sudahlah, cukup. Tuan tak suka penjilat seperti itu. Tuan muda Liu ini kesempatan yang susah payah. Saya dapatkan untukmu, tunjukkan yang terbaik. Ini perintah bos. Pasti saya jalankan apapun resikonya. Walau harus mati berantakan, pasti saya lakukan. Benarkah? Setahu saya, keluarga besar di Yunqing tak mau menyerahkan harta pada Tianzun. Siapa berani? Kalau perintah bos saja tak ditaati, keluarga Liu akan habisi duluan. Saya tunggu kabar baik darimu. Aduh, Xiao Feng. Takkan lakukan hal begitu. Apa ada kesalahpahaman? Kakek, ini sudah genting. Kenapa masih bela dia? Dia itu jahat bermuka manusia. Sampai sahabat Luoxu pun dia tegas sakiti. Untung si Aja. Tak saya serahkan padanya. Sudahlah, jangan bahas bajingan itu. Ayah, kakek. Kalian dengar? Tianzun akan di Yunqing. Adakan upacara Luo Tian menghormati langit dan leluhur? Itu urusan orang besar. Bukan urusan kita, tak ada hubungannya. Kamu jangan coba ikut campur. Bagaimana bisa tak ada hubungannya? Liu Jie, kamu lagi... Hal ini sangat terkait Xia. Hubungannya besar sekali. Liu Jie, kenapa kamu lagi? Kenapa tidak bisa saya? Tuan muda Liu keluarga Liu hampir bangkrut. Tak pikirkan masa depan keluargamu? Ngapain ke sini? Bangkrut. Menurutmu, saya peduli harta itu? Terus terang saja keluarga Liu kami. Sedang kerja untuk Raja Beijing. Apa? Maksudmu yang setelah jadi raja? Tak pernah muncul lagi. Raja Beijiang. Benar. Beliau sudah tiba di Yunqing. Kakek Yunqing kan kecil. Raja Beijing ngapain ke sini? Ini Tuan muda Liu. Kamu bawa perintah Raja Beijiang? Atau kamu inisiatif sendiri? Raja Beijing perintahkan. Akan gabungkan semua sumber daya Yunqing. Di hari upacara Luo Tian,
Persembahkan ke Tianzun. Keluarga lain sudah serahkan aset. Kamu juga, keluarga Xia tahu harus apa kan? Apa? Kamu mau keluarga Xia? Serahkan semua aset? Tidak mungkin aset Xia miliaran. Masa semuanya diserahkan? Raja Bejiang ini terlalu keterlaluan. Kurang ajar pada Raja Bejiang. Saya rasa keluarga Xia mau musnah, ya. Siapa tahu kamu palsukan titah raja? Mungkin saja. Berlindung nama raja. Ingin rampas aset Syah. Palsu katanya. Lihat baik-baik. Kau perhatikan. Ini apa? Lambang perintah raja. Lihat lambang ini. Seperti jumpa Raja Bejiang. Xia Hongyuan, kalian tetap mau lawan titah raja. Jangan, jangan. Saya tak berani. Keluarga Xia tak ingin melawan raja. Tak ada niat bantah. Serahkan aset Xia. Semuanya. Ini Saya tak terima keluarga Syah. Selalu patuh. Kenapa cuma karena ucapanmu? Kita harus serahkan semua harta? Sama saja dengan merampas. diam. Rakyat tak bisa lawan langit. Tak paham juga. Tuan Muda Liu tolong laporkan saja. Pada Raja Bejiang, sebelum besok, saya pasti serahkan seluruh aset Xia. Bagus, ikut saya. Tuan Liu mau apa? Saya suka dia. Mau dia temani saya? Apa ini juga? Perintah raja. Tentu, bukan cuma keinginan saya. Tak tahu malu. Xia Ruoxuo, pikir matang-matang. Mulai sekarang, Liu keluarga jadi penguasa. Kalau mau dengan saya, keluarga Xia aman sentosa. Kekayaan dan kehormatan. Kamu rendah. Mati pun, saya tak mau nurut orang macam kamu. Baiklah, sudah dikasih muka, tak tahu diri. Orang-orang, Mau apa kalian? Lepaskan aku. siapa sudah beri kesempatan. Kamu sia-siakan. Kalau begitu, langsung dihukum mati. Kamu, Tahan mereka berdua, mau saya kasih. Petunjukan langsung. Jangan sentuh aku. Manis saya lawan kalian. Tahan mereka. Ayah, kakek. Biar mereka saksikan bagaimana saya perlakukan putrinya. Lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Lepaskan Ruoxue, lepaskan dia. Tolong, lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Mau mati? Ruoxue, kamu nggak apa-apa. Sepertinya kamu yang cari mati. Tahu ini apa? Lambang perintah raja. Bagus kalau tahu. Ini dari Raja Bejiang hadiah langsung untukku. Lihat lambang ini. Sama seperti bertemu raja. Qin Feng cepat sujud. Lambang raja, so what? Tak layak buat aku sujud. Qin Feng berani kau abaikan simbol raja. Kurang ajar ke Raja Bejiang. Raja Bejiang itu siapa? Saya harus peduli. Sekarang pun aku bisa bunuh kau menurutmu Raja Bejiang. Bisa hentikan aku. Xiao Feng jangan gegabah. Raja itu sangat berkuasa. Jadi gara-gara kita semua tamat. Dengar tidak? Bahkan orang tua itu lebih bijak darimu. Kalau masih ngomong sembarangan ku matiin kau sekarang. Baik. Akan saya laporkan. Lengkap ke Raja Bejiang. Tunggu saja matimu. Berhenti, sampaikan ke raja. Bilang Qin Feng akan cari dia langsung. Ayah, kenapa masih minum upacara latihan mau segera mulai? Beneran mau ke sana? Nanti Raja mau tangkap kita sekalian. Sekali habis semua. Tak selalu begitu upacara luatian. Di pelopori Tianzun. Kalau raja mau bertindak, harus izin Tianzun. Benar juga katanya seluruh Pendekar dan ahli sihir hadir, bahkan 72 suci Shushan. Juga hadir. Siapa tahu mereka itu satu kelompok. Guanzhou itu besar. Demi kita kecil begini, apa mau lawan Raja Bejiang? Pak Xia, masih tak percaya Qin Feng? Apa dia akan rugikan Anda? Benar juga, setelah semua ini, saya baru sadar, dulu kita memang salah paham. Sudahlah Xiao Feng, panggil kakek ke bawah. Kakek tak di tempatmu. Bukannya selama ini tinggal di rumahmu? Enggak. Maksudnya apa? Dia tak pulang semalam. Gawat kakek pasti cari. Raja Bejiang, cepat pergi. Hormati Raja Bejiang. Hidup Raja panjang umur. Hari ini Tianzun adakan upacara luotian. Saya cuma pendamping. Tak usah seremonial. Semua berdiri. Sebenarnya tak terlalu mewah. Kalau Tianzun tahu, saya cuek pada beliau. Bisa-bisa marah. Tuan, Anda Raja Negara Naga. Tianzun pun harus segan juga. Kalau begitu, sebelum upacara mulai, saya bantu Tianzun bereskan masalah. Bawa orangnya. Ayo. Kamu gimana? Urusanku, urusanmu apa? Sampai sahabatku juga masih pedulikan aku. Ngapain? Ruoxue, sebenarnya kita salah paham pada Qin Feng. Malam itu Liu Ji mau perkosa aku.
Tapi Kim Fong datang dan selamatkan aku. Serius? Tapi spray itu, Itu aku lagi haid. Tuh kan, aku bilang juga kalian salah paham Xiaofeng. Masih tak percaya? Ruok Shui, cepat minta maaf ke Xiaofeng. aku salah paham padamu. Maaf ya. Xiaofeng, jangan marah. Ruok Shui juga, karena peduli, jadi salah paham. Cinta bikin kacau. Kakek mulai ngawur lagi. Kakek, aku tahu semua itu. Sekarang aku sudah balik, tak ada yang bisa ganggu kalian lagi. Kamu bicara memang gampang. Walau kali ini kamu selamatkan kami, tapi juga buat Raja Bejang benar-benar marah. Raja Bejang sangat berkuasa. Kita jelas bukan lawannya. Lalu kita harus bagaimana? Serahkan padaku. Meski Raja Bejiang mau menyerang, harus tanya aku dulu. Kamu sadar nggak apa yang kamu ucapkan? Dia itu Raja Bejiang. Ruok Shui, kita harus percaya Kim Fong. Baiklah. Sekarang cuma bisa coba segala cara. Nggak tahu terima kasih, malah cari gara-gara orang pukul dia. Raja Bejiang, tak sangka kamu seorang bangsawan. Juga bisa lakukan ini. Memfitnah keturunan pahlawan, kamu juga bukan orang baik. Xiao Hongyuan, berani sekali kamu. Raja Bejiang, mana bisa kamu fitnah seenaknya? Tampar dia. Kamu bunuh aku pun, aku tetap bilang ini. Raja Bejiang, kamu munafik. Suka membunuh orang. Dosamu besar sekali. Diam, suruh dia tutup mulut. Sayang kecil, aku kirim kamu ke akhirat. Raja Bejiang, berani amat kamu. Xiaofeng, kenapa kalian ke sini? Kalian tak seharusnya datang. Cepat pergi. Raja Bejiang, ini tempat Tianzun. Luo Tianda, kamu bunuh orang di sini. Nggak takut Tianzun marah? Tianzun ada di sini persembahkan ayahnya. Kalian semua adalah korban persembahanku. Cepat, bilang. Siapa si King Song itu? Kalau tidak, akan kuiris lehermu. Lepaskan kakekku. Lepaskan dia. Dulu dia pernah selamatkan anak pengkhianat negara. Lepaskan dia. Gimana aku bisa bertanggung jawab pada rakyat? Omong kosong. Tuan Kota Lolan bukan pengkhianat. Anaknya juga bukan anak haram. Mulutmu keras juga ya. Hari ini aku mau lihat. Mulutmu lebih keras atau pisauku lebih tajam? Cukup, Raja Bejiang. Kamu mau paksa aku muncul, kan? Sekarang aku di sini, lepasin kakekku. Bukan ini, Tuan Tua Xia. Kenapa dia begitu? Katanya keluarga Xia nolak serahkan aset keluarga, makanya jadi begini. Semua diam. Apa yang kalian tahu? Semua aset ini untuk Tianzun. Asal dekat sama Tianzun, apa mungkin? Kalian nggak dapat untung? Sudah, aku tahu kalian. Kurang paham sikapku ini. Tapi aku jamin ke kalian semua, aku tak punya motif pribadi. Raja Bejiang, aku ke sini. Mohon lepaskan keluarga Xia. Aku mau serahkan semua aset. Beri kami kesempatan hidup. Tentu saja, yang rela lepas aset akan kuampuni. Tapi keluarga Xia beda. Maksudmu apa? Pasti kalian ingat 10 tahun lalu, kejadian di Lulan? Jadi waktu itu, Lolan dijebol. Ada hubungannya dengan keluarga Xia? Dulu, Tuan Kota Lulan bersekongkol dengan musuh, makanya kota bisa jatuh. Banyak prajurit mati. Tapi satu anaknya kabur saat kekacauan. Ku ingin hapus pengkhianat. Tapi sampai di Yuncheng, aku tahu ada yang selamatkan dia. Apa orang itu, Tuan Tua Xia? Omong kosong, Raja Bejiang. Kamu fitnah. Dan lagi, Muak hidup ya? Berani bicara begitu ke tuanku? Mau ku belah lidahmu. Tak apa, Xiao Hongyuan. Bilang saja ke aku, siapa anak itu sekarang di mana? Aku ampuni keluarga Xia. jangan mimpi. Tuan Lolan itu pahlawan. Anaknya juga pahlawan. Biar mati. Aku takkan khianati dia. Berani di depan Raja Bejiang bunuh orang? Mau mati kamu? Kalau ku bunuh lalu, bunuh kalian cuma serangga, aku perlu takut siapa? Xin Feng berani banget, jadi aku nggak dianggap. Kamu siapa sih? Emang aku harus peduli kamu? Kamu, sekarang lepaskan orang itu, cepat. Kalau tidak, aku perintahkan. Hukum mereka sekarang. Chin Feng, jangan nekat. Kakek masih di tangan mereka. Tuli ya. Cepat lepasin aku. Mau mereka mati. Kamu hebat ya. Lawan dong. Coba sentuh aku. Peringatanku, lenyap dari depanku sekarang. Jangan paksa aku bunuh kamu. Wah, saya takut banget nih. Berani sini serang. Hari ini kamu nggak bisa bunuh aku. Chin Feng, kamu anakku. Bunuh dia. Gak mungkin, mereka itu pilihanku. Sudah seleksi berat, mana bisa kamu kalahkan gampang? Artinya penilaianmu tentang orang sama jeleknya kayak mereka. Kalau berani, akan kuhabisi sendiri nyawamu. Tuan, ini Luo Tianda. Biarkan Tianzun yang bunuh. Kita nonton aja. Tianzun, cepat panggil Tianzun. Gak perlu panggil. Kenapa? Dengar nama Tianzun aja sudah takut? Karena akulah Tianzun.
Qin Feng, omong apa kamu? Yang dicari itu Tuan Muda Lulan. Bukan kamu. Ngapain bikin ribet? Raja Bejiang, asal lepas ayahku, keluarga Xia setuju semuanya. Termasuk uang itu, semua dikasih. Xia Yuancheng, kamu nggak tahu? Atau pura-pura bodoh? Siapa sebenarnya Qin Feng? Kamu nggak tahu? Maksudmu apa sih? Dia itu dulu anak pengkhianat negara itu. Jangan-jangan dia Tuan Muda Lulan? Harusnya aku sudah tahu. Pil Chiangkun itu rahasia, selain Tuan Lulan, hanya turunannya. Qin Feng, kenapa nggak bilang dari dulu sih? Xiao Feng, kamu tahu ini perangkap? Kenapa tetap datang? Ajak Ruoxu dan yang lain pergi. Makin jauh makin baik. Hari ini, tak ada yang bisa pergi. Kamu, anak dari pengkhianat harus mati. Hinakan ayahku lagi. Aku habisi kamu. Menghina, ada Raja Bejiang jadi saksi. Ayahmu berkhianat. Bikin Lulan jatuh. Ayahmu pengkhianat. Anak buahnya juga. Cari mati kamu. Mau melawan? Mau ku buat. Dia tewas sekarang? Cuma pakai orang tua ancam aku. Itu aja mampumu. Kamu, Sudah, aku tak tertarik pada keributan ini. Tak mau ikut lagi. Biar semua dibawa ke atas. siap. Ada bendera perintah raja. Semua tentara dengar perintah. Tangkap penjahat Qin Feng. Ternyata kamu sudah siap. Soal tuduhan itu juga sudah dirancang, ya? Ya, nanti ku bunuh kamu. Ku beri laporan ke penguasa. Bilang kamu langgar hukum. Cuma bermodal keahlian, kamu coba bunuh aku. Licik, jelas-jelas kamu fitnah kami. Iya, terus Raja Bejiang sebut kamu salah. Kamu ya tetap salah. Walau kamu mati, tetap dipanggil pemberontak. Jadi kamu fitnah. Ayahku juga, dia setia pada negara. Sampai mati mikirin rakyat. Kamu nggak takut karma? Sejak dulu, pemenang yang tulis sejarah. Siapa peduli? Apakah kalian setia atau jahat? Raja Bejiang, Tuhan lihat semuanya. Kalau mengaku salah sekarang, masih bisa hidup. Kalau tidak, Tianzun turun tangan. Kamu hancur lebur. Qin Feng sama saja. Kamu persis ayahmu. Mau mati pun tetap keras kepala. Sudah, bawa mereka semua. Tunggu Tianzun tiba, langsung laksanakan. Siap. Bocah sialan, hari bahagia kamu sudah habis. Selanjutnya, akan kubuat kamu menderita. Pak Long sebelum Tianzun datang, bagaimana kalau mereka berdua? Itu bagus. Kamu tak bakal sempat tunggu Tianzun. Kamu bilang kamu itu Tianzun. Qin Feng bisa nggak pakai otak saat ngomong? Mana ada Tianzun yang miskin kayak kamu? Bohong aja nggak bisa. Tianzun selalu di Gunung Shu lagi latihan menyepi. Sudah tingkat dewa. Mana mungkin orang sepertimu orang biasa nggak terkenal. Qin Feng, aku tahu kamu takut mati. Tapi nggak perlu ngarang alasan selemah itu. Dengan tampang gitu. Aku tukang bersih-bersih di Gunung Shu, aku bakal percaya. Ngomongku bener apa enggak? Tunggu 72 Suci Shu datang. Baru ketahuan. Kamu kenal 72 Suci Shu? Tuan, Tianzun bikin acara besar. Suruh 72 Suci Shu menuju kota Yun. Dia tahu juga wajar. Qin Feng, ada trik lain? Tunjukkan semua sekalian. Takut ini dikeluarin, bikin kamu keder. Ini Tianzun Ling. Tianzun Ling. Katanya Tianzun Ling dibuat dari besi langit. Cuma satu di dunia. Cuma Tianzun yang layak punya. Kenapa ada di tanganmu? Perlu aku jelasin lagi? Pakai otak babimu itu. Pikir pakai baik-baik. Serahin sini. Cuma kartu usang kecil. Dibilang Tianzun Ling. Dengar ya. Tianzun Ling nggak pernah pisah dari Tianzun. Mana mungkin di tanganmu, sekilas aja kayak beli di kaki 5. Aku ingetin aja. Ambil Tianzun Ling sembarangan. Kena kutuk langit. Serem amat. Sok-sokan, ngaku-ngaku Tianzun. Itu dosa berat. Sekarang juga aku tangkap kamu. Serahkan ke Tianzun. Kamu punya kemampuan? Sombong! Aku bakal tunjukin. Kekuatan asli Raja Bejiang. Jangan, Raja Bejiang. Kumohon lepaskan kami. Roxway, kamu gila. Yang harus dimohon itu dia. Aku tahu kamu hebat. Aku juga tahu kamu mau jaga kami, tapi kamu nggak boleh bohong. Ngaku-ngaku Tianzun, dia itu tokoh dewa sungguhan. Ngaku Tianzun, hukuman mati. Raja Bejiang, tadi Qin Feng yang bodoh. Kumohon pada Anda jangan anggap serius dia. Hukum aku saja. Kumohon pada Anda. Beri ampun ke dia dan Roxway. Hah, kamu kira ini pasar? Mau nawar pula. Ngaku Tianzun. Keluarga kalian mati semua. Tapi apa? asal dia sujud dan minta maaf sama aku. Terus ngonggong kayak anjing. Kalau aku puas, aku bakal minta ampun ke Tianzun. Biar dia mati utuh. Liu Jie, kamu cari mati. Jangan-jangan kamu mau bilang kamu Tianzun lagi. Ayo, berani bunuh aku. Aku pengen lihat Tianzun bakal gimana. Kamu dan sampah ini. Ini kata kamu sendiri. Aku bunuh kamu,
Chin Feng, berani banget kamu. Jangan kira Tianzun nggak di sini. Aku nggak berani lawan kamu. Aku udah bilang, aku Tianzun. Kalau bisa, ayo lawan aku. Kamu... Habis kita Rokshu. Cepat bawa dia pergi dari kota Yun. Semakin jauh makin baik. Jangan pikirin kami. Kamu bunuh orangku. Mau kabur hari ini? Yang bisa pergi dari sini. Cuma mayat kalian? Bunuh! Dua suci sudah datang. Kayaknya aku nggak perlu tanganin sendiri. 72 suci Su aja cukup. Bisa habisin kamu. Apa langit mau hancurin keluarga Xia? Takut nggak? Selama kamu ada, meskipun di alam kematian, aku nggak takut. Tenang, aku ada di sini. Nggak ada yang bisa lukai kalian. Ternyata Jian Sheng dan Wu Sheng. Kalian datang pas banget. Orang ini ngaku Tianzun. Mohon hukum dia demi Tianzun. Tuan Wu Sheng. Aku yang kurang tegas. Sampai dia berbuat seperti ini. Kalau mau hukum aku saja. Mohon kasih kesempatan anak muda. Kasih dia kesempatan. Tuan berdua, jangan ketipu anak ini. Dia berkali-kali kurang ajar sama Tianzun. Dia juga di acara Tianzun. Ngebunuh orang di acara besar. Ini jelas-jelas ngeremehin Tianzun. Bener-bener ngejatuhin nama Shu. Kurang ajar yang ngeremehin Shu. Itu kamu. Bukan, Tuan. Gimana sih ini? Kami murid Shu datang terlambat. Mohon maaf, Tianzun. Apa? Dia Tianzun? Nggak apa-apa, bangun. Ayah. Aku nggak mimpi kan? Siapa beneran Tianzun? Xiaofeng cuma bilang, dia Pangeran Lulan, kapan jadi Tianzun Shu? Qin Feng, kamu benar Tianzun? Tenang, Sais. Sahabatmu bisa buktiin. Xiao, kamu juga tahu. Aku juga baru tahu kemarin. Selamat Ruoxue. Dapat suami Tianzun. Siapa yang mau? Cukup. Ini pasti kalian barengan nipu aku. Mana mungkin dia Tianzun? Mau mati, berani kurang ajar ke Tianzun. Nggak mau hidup ya? Ngapain banyak omong sama dia? Bawa ke menara kurung iblis. Biar hantu di sana. Siksa dia. Ikut aku selamat. Lawan aku, mampus. Kalian berdua mati aja. Teknik hisap jiwa. Meski kamu Tianzun, so what? Aku Raja Longgok, Raja Bejang. Selain dewa, aku tak terkalahkan. Kalau lawan dewa, minimal berimbang. Tepat sekali. Di bawah dewa aku juga tak terkalahkan. Di atas dewa aku raja. Cari mati. Nggak mungkin. Mana ada di dunia yang sekuat ini? Kamu aja bodoh. Raja Bejang. Pergi tebus dosa ke ayahku. Ayah, aku sudah balas dendammu. Di alam baka, tenanglah di sana. Ruoxui. Di Gunung Dingin, bawa ini. Di gunung banyak nyamuk. Perlu bawa. Aduh ayah, kakek. Kita mau ke Gunung Shu. Bulan madu? Bukan ke gunung liar. Bawa banyak barang? Nggak cukup lagi. Tenang, aku bawa. Kebetulan ada sponsor game. Ngasih koper ke aku, besar banget. Muatin semua. Ingat, setelah sampai, kabarin kami. Tenang, ayah, kakek. Ruoxu pasti aman sama aku. Udah jangan ngobrol lagi. Nggak pergi sekarang, telat. Kenapa buru-buru? Di luar begitu nggak hargai laki-laki. Tahu nggak harga diri pria di keluarga? Itu penting. Oke, Kakak Feng. Sekarang boleh jalan? Kayaknya ada yang kurang. Misalnya cium dikit. Cium kepala gedemu itu.